Tahun ini, pemilihannya kembali dipertaruhkan, dan ia sama sekali tidak boleh membiarkan publik menganggapnya tidak memenuhi syarat. Ekonomi AS telah mengalami pertumbuhan pesat selama masa jabatannya, tetapi ini pun tidak dapat menutupi kekurangannya. Layaknya kecantikan yang memukau, tanda lahir gelap di wajahnya dapat merusak semua kualitasnya yang seharusnya sempurna. Namun, ia masih belum mampu menunjukkan ketangguhan Amerika Serikat. Bagaimanapun, insiden ini berdampak besar bagi Amerika Serikat. Banyak orang mengeluhkannya, dan FBI yang menangkap tersangka tersebut telah dikecam. Jika negaranya sendiri menganggap dia salah dan dia masih menolak menyerah, bagaimana dia bisa terpilih kembali? Sekarang dalam survei tingkat persetujuan pemilih, tingkat persetujuannya turun di bawah 50% untuk pertama kalinya, yang merupakan sinyal yang sangat berbahaya. Perencana kampanye Clinton mengatakan kepadanya bahwa ia harus mengakui kesalahannya dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik dan dunia. Tentu saja, ia juga harus lebih banyak menyalahkan orang lain dan tidak menanggung kesalahannya sendiri. Mereka dengan cepat menemukan titik masuk Bob, saingan presidennya, memiliki hubungan dekat dengan PepsiCo, salah satu kontraktor Olimpiade, dan juga muncul di acara bincang-bincang di stasiun TV yang membuat pernyataan yang tidak pantas. Bukankah dia orang yang tepat untuk disalahkan? Feng Yu menonton TV dengan kaget. Clinton benar-benar berdiri dan meminta maaf atas nama Amerika Serikat. Ia juga meminta maaf atas fitnah komentator terhadap Tiongkok. Sial, di kehidupanku sebelumnya, sepertinya ada gubernur yang maju. Di kehidupan ini, jadi masalah besar begini. Feng Yu, apakah itu Presiden Amerika Serikat? Dia meminta maaf kepada negara kita? Tanya Lina terkejut. Ya, dia minta maaf atas pengeboman dan komentar komentator yang tidak pantas. Tunggu, dia mencoba mengalihkan kesalahan. Feng Yu akhirnya mengerti setelah mendengar kelanjutan ceritanya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf ini sebenarnya cara untuk menyerang lawannya dalam pemilu. Clinton dengan cerdik menyalahkan Bob. Meskipun metodenya tidak terlalu cerdik, efeknya langsung terasa. Di tingkat internasional, pengakuan kesalahan Clinton membuat banyak negara berhenti memfitnah Amerika Serikat. Di tingkat domestik, orang-orang juga mengarahkan senjata mereka pada Bob, seolah-olah Boblah dalang di balik semua ini. Feng Yu hanya bisa menghela napas. Bob tak kuasa menahan langkah Clinton. Ngomong-ngomong, Bob juga orang yang kurang beruntung. Ini adalah kampanye presidensialnya yang keempat. 3 kampanye sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan. Kali ini, tampaknya seperti kekalahan telak. Jika Clinton tidak bertindak tegas dan menyalahkan Bob, Clinton mungkin gagal, dan seluruh dunia akan berada dalam kekacauan total. Sayangnya, hal itu tidak terjadi. Feng Yu merasa lega sekaligus kecewa. Ia lega karena arah umum situasi internasional tidak akan berubah, dan ingatannya dari masa lalu masih sangat berguna. Ia kecewa karena tidak bisa merasakan kepuasan karena berhasil menyingkirkan seorang presiden. Dengan kekuatan ekonominya saat ini, meskipun dunia tidak berkembang seperti kehidupan sebelumnya, ia tetap bisa menjadi orang terkaya di dunia. Ia juga memiliki visi yang berwawasan ke depan. Feng Yu menghabiskan lebih dari 20 juta dolar AS untuk masalah ini, tetapi dia merasa itu sepadan karena dia bisa menampar wajah Amerika Serikat dengan keras. Bukankah kamu lebih suka basket? Kenapa kamu kesini untuk menonton sepak bola hari ini? Lina, yang diseret Feng Yu untuk menonton pertandingan sepak bola, tampak sangat bingung. Pertandingan ini cukup menarik. Beberapa orang di lapangan adalah juru bicara periklanan yang saya tunjuk, kata Feng Yu sambil tersenyum. Dari tim Brasil ya? Namanya Ronaldo, kan? Aku pernah dengar namanya. Kamu sudah mengontraknya? Tanya Lina sambil menunjuk Carlos. Itu Carlos, yang itu Savio, yang itu Juninho, dan yang botak itu Ronaldo. Feng Yu segera memberi Lina sedikit pengetahuan. Apakah kamu sudah menandatangani semuanya? Keempat pemain itu dikenal sebagai 4 raja surgawi tim Brasil. Dan mereka juga bintang-bintang besar di sepak bola internasional. Sayang sekali saya tidak merekrut satupun dari mereka. Ah, kenapa kamu tidak tanda tangan? Lalu siapa yang kamu tanda tangani? Lina agak penasaran. Jika tidak ada satupun dari keempat raja yang dikontrak, mungkinkah tim Brasil masih sepenuhnya terdiri dari bintang-bintang? Aku sudah menandatangani kontrak dengan orang-orang kulit hitam itu. Lihat, yang ini Kanu, yang itu Yekini, yang itu, burung terbang, Okocha, yang juggling bola di sana Ikpeba, yang itu Oliseh, dan yang ini Amokagi, yang dijuluki kerbau. Feng Yu memperkenalkan orang-orang kulit hitam itu sambil melihat nomor-nomor di punggung mereka. Kecuali Okocha dan Yekini, ia tidak bisa mengenali yang lainnya. Namun, orang-orang ini akan bersinar di Olimpiade ini, dan yang lebih penting, mereka semua sangat murahan. Khususnya Okocha, Feng Yu memberinya kontrak jangka panjang karena ia akan menjadi pemain Afrika paling berharga di masa depan dan populer di seluruh Eropa. Ia juga mentor Ronaldinho dan memiliki banyak penggemar. Yah, di antara orang kulit hitam, dia tetap pria yang tampan. Apakah semuanya hitam? Apakah Anda berencana menjual produk Anda ke Afrika? Tanya Lina dengan suara rendah.
Hahaha, orang kulit hitam juga banyak di Eropa dan Amerika Serikat. Mereka akan jadi idola banyak orang. Meski tim Brasil kuat, siapa inti timnya? Pasti akan ada masalah koordinasi, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tak lama setelah pertandingan dimulai, tim Brasil memimpin dengan skor 1-0. Lina menatap Feng Yu beberapa kali dan bertanya dengan lemah, apakah atlet yang kamu rekrut kalah? Mengapa ia merasa tim Brasil memiliki koordinasi yang sangat baik? Pertandingan belum berakhir, masih awal. Feng Yu sedikit khawatir. Bagaimana jika sejarah berubah dan Brasil benar-benar menang? Kalau begitu, investasinya kurang bijaksana. Kecuali Okocha, pemain lain hanya bisa dianggap sebagai pemain utama di masa depan, bukan bintang. Hahaha, Brasil unggul 1-1. Di Olimpiade ini, tim Brasil bertekad untuk menang. Mereka telah menurunkan susunan pemain terkuat sepanjang sejarah. Nigeria bukan tandingan Brasil di babak penyisihan grup. Mereka pasti kalah kali ini. Kudengar perusahaan MBL mengontrak pemain Nigeria untuk mendukung minuman Cina itu, kata wakil presiden penjualan Pepsi kepada orang di sebelahnya sambil menonton pertandingan. Nah, dengan aset sekecil itu, bagaimana mungkin mereka bisa merekrut bintang-bintang besar? Soal basket, mereka hanya merekrut Python dari Supersonics. Kudengar mereka memainkan kartu emosional dan menandatangani kontrak 2 tahun senilai 1,2 juta. Di sepak bola, mereka merekrut pemain Nigeria berkulit hitam ini. Apa mereka pikir Nigeria bisa lolos ke final? Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan medali perunggu, kata Okafor, pimpinan PepsiCo Amerika Utara, sambil tersenyum. Hei, Chon Chi-Chao mencetak gol lagi. Lina memperhatikan raut wajah Feng Yu yang semakin memburuk, dan ekspresinya semakin memilukan. Di akhir babak pertama, skor sudah 3-1. Meskipun ia tidak mengerti sepak bola, ia tahu bahwa tim Brasil jelas lebih kuat dan memiliki serangan yang lebih ganas. Namun, Feng Yu memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia terus berkata dalam hati, kita bisa menang. Nigeria pasti bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan di babak kedua. Ini bukan soal keuangan. Pengalamannya tidak berguna. Jika sejarah menyimpang, dia akan kalah, dan mustahil dia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia tidak bisa begitu saja lari dan bermain sepak bola, kan? Itu berarti Nigeria akan kalah lebih cepat lagi. Hei, bukankah itu dari tim Brasil? Kok dia bisa menendang bola ke gawang timnya sendiri? Tanya Lina sambil menarik lengan Feng Yu. Carlos baru saja mencetak gol bunuh diri, membuat Nigeria unggul. Gol bunuh diri Carlos juga muncul. Sejarah tak pernah melenceng. Kepercayaan diri Feng Yu langsung kembali. Ia berbisik di telinga Lina itu namanya gol bunuh diri, tapi tetap saja dihitung sebagai gol untuk Nigeria. Kita akan menang. Lina tidak mengerti. Tim Afrika jelas tertinggal. Jadi bagaimana Feng Yu bisa melihat bahwa mereka telah menang? Saat pertandingan hampir usai, Nigeria mencetak gol lagi, menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Saat peluit akhir berbunyi, Lina bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini seri? Apakah nanti ada yang akan mengambil tendangan penalti di depan gawang? Feng Yu menepuk kepalanya dan berkata, kau bicara soal penalti. Tapi ini belum berakhir. Masih ada setengah jam perpanjangan waktu. Kalau perpanjangan waktu berakhir dan masih belum ada pemenang, maka adu penalti akan dimulai. Beberapa eksekutif di PepsiCo memasang ekspresi muram. Apa yang terjadi dengan tim Brasil? Mereka berada di posisi yang bagus di babak pertama, tetapi kemudian berbalik dan imbang di babak kedua. Dan apakah Carlos idiot? Dia malah mencetak gol bunuh diri. Untungnya, ada perpanjangan waktu. Kalau kami tidak bisa menang di perpanjangan waktu dan harus adu penalti, pasti ada lebih banyak variabel. Sayangnya, hanya beberapa menit memasuki waktu tambahan yang sangat mereka harapkan, Okocha mencegat bola di lapangan tengah, lalu mengopernya langsung, dan Kanu menendang bola ke gawang. Nigeria unggul atas Brasil 4-3 dan mempertahankan hasil ini hingga akhir pertandingan. Sebelum pertandingan, tak seorang pun bisa membayangkan hal ini. Bagaimana mungkin tim Afrika bisa mengalahkan Brasil, tim terkuat yang diakui di Olimpiade? Bang! Wakil Presiden Pepsi melemparkan botol Coca-Cola di tangannya ke tanah hingga pecah. Ia juga secara khusus mengundang banyak orang untuk menonton pertandingan. Melihat Brasil menang, dukungan yang ditandatangani Pepsi ini pasti akan meningkatkan penjualan Pepsi. Banyak orang di Asia juga menonton sepak bola, dan melalui bintang-bintang sepak bola ini, Pepsi dapat memperoleh pijakan yang kuat di pasar Asia dan benar-benar menembus pasar Tiongkok. Namun semua ini hancur seperti mimpi. Ia tidak pernah menyangka tim Brasil sekuat itu akan dikalahkan oleh tim Nigeria yang telah mereka kalahkan di babak penyisihan grup. Yang membuatnya makin marah adalah lawan yang mereka hadapi adalah tim Nigeria. Dan semua juru bicara yang ditandatangani oleh perusahaan minuman itu berasal dari tim ini. Kini ia hanya bisa berdoa agar tim Brasil meraih medali perunggu dan Nigeria kalah dan tidak meraih medali emas, agar ia tetap bisa mempromosikan bintang-bintang Argentina untuk meningkatkan penjualan. Untungnya, Pepsi juga telah mengontrak beberapa bintang utama Argentina. Jika Nigeria memenangkan medali emas,
maka produsen dan distributor minuman Tiongkok itu akan meraup untung besar. Tapi ini mustahil. Nigeria mungkin telah mengalahkan Brasil, tetapi mereka pasti tidak akan mengalahkan Argentina. Dia masih tidak percaya bagaimana tim Brasil kalah dari tim Afrika, Nigeria. Apa masalahnya? Feng Yu menarik Lina keluar dari tribun, dengan 8 pengawal yang menyamar sebagai penggemar membuka jalan bagi mereka. Di pertandingan berikutnya, saya akan memberitahu Anda siapa yang menandatangani juru bicara itu adalah raja sepak bola sesungguhnya. Tim Afrika itu sebenarnya menang. Tapi kenapa aku melihat begitu banyak orang mengumpat mereka? Tanya Lina dengan suara rendah. Banyak dari mereka membeli tiket lotre. Nigeria menang secara tak terduga, dan tiket lotre mereka menjadi tidak berharga. Bagaimana mereka bisa bahagia? Feng Yu menjelaskan. Apakah kamu sudah membeli tiket lotre? Tanya Lina penasaran. Saya beli sedikit. Kalau tidak, peluang untuk Nigeria pasti beberapa kali lipat lebih tinggi. Sayang sekali ada batasan taruhan. Kalau tidak, ini akan lebih menguntungkan daripada futures. Feng Yu juga membeli beberapa tiket lotre sepak bola untuk Nigeria agar dapat memenangkan kejuaraan, memasang taruhan di berbagai bandar taruhan di Amerika Serikat. Investasinya tidak besar, tetapi jika mereka menang, mereka bisa meraup ratusan juta dolar. Diperkirakan semua keuntungan bandar taruhan akan hilang, atau bahkan rugi. Feng Yu tidak berniat meraup untung besar dari ini, ia hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Ketika ia memberitahu orang lain bahwa ia optimistis Nigeria akan memenangkan kejuaraan, tak seorang pun mempercayainya. Bahkan Kameda Masao, yang menganggap Feng Yu seperti dewa. Kecuali Kirilenko. Kirilenko memasang banyak taruhan besar di bandar-bandar taruhan Eropa, termasuk bertaruh pada Nigeria untuk memenangkan kejuaraan secara tak terduga. Karena itu, ia ditertawakan oleh banyak teman. Bisakah tim Afrika memenangkan kejuaraan? Tapi saya rasa banyak orang yang masih belum yakin. Performa Nigeria di Olimpiade ini sungguh luar biasa. Pertandingan perebutan medali perunggu dihadiri penonton yang jauh lebih sedikit. Bahkan ada yang mencemooh Brasil. Meskipun Brasil akhirnya mengalahkan Portugal 5-0, mereka tidak mampu memperbaiki citra mereka sebagai pecundang. Sebelum pertandingan dimulai, mereka meneriakkan slogan-slogan kemenangan, tetapi sekarang hal itu tampak seperti lelucon belaka. Final sepak bola putra telah dimulai, tetapi Feng Yu tidak pergi ke tempat pertandingan kali ini. Suasana terlalu ramai, dan cuaca terlalu panas, jadi ia memutuskan untuk duduk di rumah dan menonton siaran langsung di TV. Feng Yu memiliki proyektor besar, yang terlihat cukup mengesankan, dan ia bahkan memiliki AC. Tuan Kirilenko, makanlah buah. Lina sendiri yang meletakkan buah yang sudah dicuci di meja kopi. Kirilenko datang ke sini untuk menonton pertandingan bersama Feng Yu. Feng, kamu sangat beruntung memiliki gadis sebaik dia di sisimu. Puji Kirilenko sambil tersenyum. Lina tersipu dan duduk di sebelah Feng Yu. Ia mengupas sepotong jeruk. Feng Yu membuka mulutnya, dan jeruk itu pun masuk ke mulutnya. Ia tampak seperti tuan tanah kaya di masyarakat zaman dulu. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu belum menikah? Kamu sudah lebih dari 30 tahun. Feng Yu melirik Kirilenko. Waktunya sudah hampir tiba. Ayah saya memberi saya ultimatum. Saya harus menikah paling lambat tahun depan, kata Kirilenko dengan enggan. Pernikahan? Tanya Feng Yu dengan alis terangkat. Bagi keluarga seperti Kirilenko, pernikahan seharusnya menjadi pilihan yang paling normal. Kirilenko mengangguk. Sudahlah, lupakan saja. Kita tidak usah bahas ini lagi. Permainan sudah dimulai. Aku mendengarkanmu kali ini dan memasang taruhan besar. Kalau menang, aku bisa dapat banyak uang. Kalah pun tak masalah. Kirilenko membeli tiket lotre yang memastikan Nigeria lolos ke semifinal dan final, yang sudah menggandakan modal taruhannya. Ayo kita nonton pertandingannya, kata Feng Yu acuh tak acuh. Sudah lama ia tidak merasa segugup ini. Ia benar-benar menikmati perasaan ini. Lopez mencetak gol, tembakan yang hebat. Aku tahu Nigeria tidak akan pernah menang. Begitu pula aliansi minuman Tiongkok. Pemenangnya pada akhirnya pasti kita. Pepsi. Wakil Presiden Pepsi, Cruz, mengepalkan tangan kanannya dan memukulkannya ke telapak tangan kirinya. Beberapa eksekutif PepsiCo di belakangnya juga bersorak gembira, terutama orang yang bertanggung jawab atas perekrutan juru bicara periklanan. Dengan tujuan ini, nilai komersial Lopez meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan kontrak mereka pun menjadi lebih bernilai. Namun tak lama kemudian, Babayaro dari Nigeria mencetak gol dan menyamakan kedudukan. Cruz mematikan cerutunya dan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Mungkinkah Argentina juga dikalahkan oleh orang-orang Afrika ini? Sebelum babak pertama berakhir, Crespo mencetak gol melalui sundulan, skor menjadi 2-1, dan Argentina kembali memimpin. Cruz menghela napas lega. Argentina masih unggul dalam hal kekuatan. Tema iklan Pepsi ini adalah Olimpiade sepak bola. Pencetak golnya akan ditampilkan di sampul poster Pepsi. Sepak bola memiliki penggemar global yang luas dan tidak diragukan lagi merupakan olahraga paling populer. Dengan bintang sepak bola sebagai juru bicaranya,
penjualan Pepsi pasti akan meroket. Bahkan mengalahkan minuman Cina pun mudah, dan mungkin bahkan memungkinkan Pepsi melampaui Coca-Cola di wilayah tertentu. Pengaruh para pelari cepat dan pemain bola basket yang dikontrak Coca-Cola tidak sebesar pengaruh para bintang sepak bola ini. Dari jumlah penonton hingga jumlah siaran dan rating, terbukti bahwa sepak bola adalah olahraga paling menarik di dunia. Oh, bagaimana orang-orang kulit hitam itu bisa bermain sepak bola? Mereka membiarkan Argentina unggul lagi. Geram Kirilenko. Untungnya, hanya ada 3 orang di ruangan itu. Jika ucapan rasi seperti itu sampai terdengar oleh para pengawal, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Lagi pula, kebanyakan pengawal berkulit hitam. Jangan cemas. Nigeria suka melawan balik dalam situasi genting. Apa kau tidak tahu ini setelah menonton pertandingan sebelumnya? Kata Feng Yu perlahan. Aku tidak menonton bagian sebelumnya. Maksudmu mereka bisa menyamakan kedudukan lalu menyalip? Kirilenko tampak senang. Apapun yang dikatakan Feng Yu pasti benar. Feng Yu tetap diam, terus menonton pertandingan. Kirilenko, di sisi lain, mengambil gelasnya dan meneguk minuman kerasnya dalam-dalam. Sementara yang lain minum bir dingin sambil menonton pertandingan, Kirilenko minum vodka. Dia sungguh berbeda. Tak lama kemudian, Kirilenko tiba-tiba melompat. Feng, kau lihat itu? Terikat? Terikat. Aku melihatnya, duduk untuk menonton pertandingan, kenapa kamu begitu bersemangat? Sebenarnya, Feng Yu juga sangat bersemangat di dalam hatinya. Amokachi, dia akan muncul di sampul poster dan dipromosikan. Selang beberapa saat, Argentina kembali mencetak gol, namun kurang dari 5 menit kemudian Nigeria kembali menyamakan kedudukan, seakan-akan mereka tidak akan melepaskan tembakan tanpa tekanan. Skor imbang 3-3, dan tetap demikian hingga 1 menit menjelang akhir. Kirilenko mulai cemas. Apa yang terjadi? Apakah ini akan menjadi perpanjangan waktu? Hei, 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 orang kulit hitam itu berlari, menembak, dan bolanya masuk. Kita menang, kita menang. Feng, kita menang. Kirilenko melompat sambil berteriak, segembira anak kecil. Permainan berakhir, Nigeria menang, mereka menang. Bang, ada yang salah dengan mata wasit? Bukankah ini offside? Bagaimana gol ini bisa dihitung? Cruz menggebrak meja dan mengumpat, dan tak seorang pun di antara mereka yang berani berkata sepatah kata pun. Mereka kalah. Argentina benar-benar kalah, kalah dari tim Afrika itu. Sebelum pertandingan, tak seorang pun terpikirkan hal ini. Saya khawatir bahkan orang Nigeria pun tak terpikirkan, kan? Mereka tidak hanya kalah dalam dunia sepak bola, tetapi semua juru bicara mereka juga kalah dari beberapa atlet Afrika, beberapa atlet yang tidak pernah terpikirkan untuk mereka rekrut. Pepsi menderita kerugian besar dari biaya dukungan iklan ini. Feng Yu menghela napas lega. Nigeria benar-benar menang. MBL telah merekrut seluruh tim juara. Kali ini, Liga Minuman meraup untung besar. Minum Kili dan tingkatkan tenaga untuk meraih prestasi juara yang tak tertandingi. Kaleng merah Kili dirancang khusus untuk para atlet. Jian Libao, kuasai kekuatan luar biasa kapan saja, di mana saja. Cola yang menyegarkan, pilihan para juara. Minuman teh Wahaha, pilihlah dan Anda tidak akan pernah merasa haus lagi. Minuman teh Jian Libao, bergabunglah dengan kami dan ciptakan keajaiban. Banyaknya iklan minuman Tiongkok muncul di berbagai stasiun TV, surat kabar, stasiun kereta api, dan tempat-tempat lain di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Kepadatan dan frekuensi iklan tersebut menarik perhatian Coca-Cola dan Levitra. Berapa biaya iklan seintensif itu? Berapa banyak botol minuman yang harus mereka jual untuk mendapatkan kembali uangnya? Dan mereka bahkan sudah memasang banyak iklan di Afrika. Berapa banyak orang di Afrika yang mampu membeli minuman? Memang, periklanan intensif seperti itu, yang menghabiskan biaya ratusan juta dolar dan berlangsung selama setahun, telah memperjelas bahwa Wahaha maupun Jian Libao tidak akan menguntungkan di luar negeri tahun ini. Dan ada kemungkinan mereka tidak akan menguntungkan selama 2 tahun ke depan. Jian Libao cukup baik, karena sudah cukup populer di Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Wahaha pada dasarnya merupakan merek baru di luar negeri. Meskipun Feng Yu menempatkan produk-produk ini di rak-rak supermarket dengan bantuan Fu Guangzheng, mereka juga beriklan di surat kabar pada saat itu dan masih merugi. Saat itu, laba bulanan minuman kedua perusahaan tersebut kurang dari 1 juta dolar AS, sementara belanja iklan mereka melebihi angka tersebut. Merek minuman lain seperti Huiyuan, Robust, dan Cocotre juga merugi. Namun, penjualan terus meningkat. Mereka semua yakin bahwa setelah melewati tahun ini, mulai tahun depan, seiring meningkatnya kesadaran merek dan terbentuknya kelompok konsumen tertentu, penjualan akan kembali meningkat dan laba pasti akan melonjak tajam. Tetapi pada saat itu, perusahaan tidak terlalu optimis, dan tidak ada perusahaan yang percaya bahwa keuntungan dari penjualan luar negeri dapat melebihi 20 juta dolar AS setahun. Namun, Feng Yu tiba-tiba menginvestasikan ratusan juta dolar untuk iklan kedua perusahaan tersebut, yang tampaknya merupakan langkah nekat. Namun,
Para pemimpin kedua perusahaan menyetujuinya. Sebuah perusahaan terbebani utang sebesar 50 juta dolar AS. Angka ini saja sudah cukup untuk menghancurkan perusahaan biasa. Tetapi para pemimpin kedua perusahaan tersebut masih tersenyum. Pabrik pembotolan yang diakuisisi Feng Yu dan Fu Guang di Eropa dan Amerika Serikat sudah memproduksi minuman mereka masing-masing. Biaya manufaktur kontrak merupakan jaminan minimum ditambah bagi hasil. Ini berarti jika kedua perusahaan tidak menguntungkan, biaya manufaktur kontrak yang dapat diterima pabrik-pabrik ini akan sangat rendah, yang berarti mereka tidak akan merugi. Hanya orang-orang mereka sendiri yang akan menawarkan persyaratan yang begitu menguntungkan. Tentu saja, Feng Yu dan Fu Guangzheng bukan orang bodoh. Setelah menganalisis situasi dengan tim mereka berdua yakin bahwa kemenangan ajaib Nigeria akan meningkatkan nilai merek para atlet ini beberapa kali lipat. Setelah mereka menjadi juru bicara, selama intensitas iklannya cukup tinggi, penjualan produk akan sangat meningkat. Minuman bukanlah suatu keharusan, melainkan hobi. Begitu mereka menyukai rasa minuman tertentu, mereka akan memilih minuman itu saat ingin meminumnya lagi. Misalnya, sebagian orang terbiasa minum Coca-Cola tetapi tidak pernah minum Pepsi. Meskipun kebanyakan orang tidak merasakan perbedaan saat meminumnya. Hal terpenting saat ini adalah membuat konsumen mau mencoba dan membeli, lalu mengembangkan hobi, lalu gairah, dan kemudian benar-benar menguasai pasar. Baik Jian Libao maupun Wahaha tidak termasuk dalam 10 besar dalam hal kesadaran merek minuman internasional. Namun, setelah setahun beriklan secara intensif, saya yakin mereka tidak akan kesulitan menembus 5 besar. Ketika suatu minuman menjadi sangat familiar bagi banyak orang, ketika seorang konsumen hanya ingin membeli sebotol minuman, atau membawakan sebotol minuman untuk orang lain tetapi tidak tahu harus membeli apa, ia akan terlebih dahulu memilih merek yang dikenalnya. Yang perlu dilakukan Feng Yu sekarang adalah meningkatkan kesadaran merek minuman kedua perusahaan dan merebut pasar. Begitu pangsa pasar meningkat, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Hanya 100 juta dolar AS. Asalkan kedua perusahaan meningkatkan pangsa pasar mereka di industri minuman masing-masing sebesar 1%, mereka pasti akan kembali di masa depan. Saya pasti tidak akan mampu memperoleh kembali uang itu tahun ini. Dan saya mungkin tidak akan mampu melakukannya tahun depan. Tetapi saya pasti akan mampu memperoleh kembali uang itu dalam waktu paling lama 3 tahun dan terus memperoleh keuntungan. Minuman bukanlah produk baru, dan dua perusahaan raksasa mendominasi pasar. Jika Anda mengandalkan metode penjualan tradisional, akan sangat sulit untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan. Meskipun metode ini ekstrim, namun sangat efektif. Hanya saja, kebanyakan perusahaan tidak mampu membelinya, dan mereka tidak memiliki juru bicara merek yang seefisien itu. Efektivitas sebuah iklan sangat bergantung pada slogan dan juru bicara merek. Kepadatan iklan yang tinggi belum tentu menjamin kesuksesan. Apa katamu? Semua pemain tim sepak bola Nigeria sudah dikontrak oleh perusahaan minuman Cina itu? Termasuk para pelatihnya? Apa yang kau lakukan? Waktu aku memintamu memilih beberapa atlet sebagai juru bicara merek, kau malah memilih para pecundang ini? Kata Cruz dengan marah. Para bawahan semuanya terdiam, bergumam dalam hati, bukankah kau bilang ingin memilih orang-orang ini? Sekarang mereka kalah, siapa yang bisa membayangkan ini? Bukankah para bandar taruhan itu sudah menduganya? Kudengar banyak bandar taruhan yang mengalami kerugian besar kali ini. Beberapa orang bahkan bertaruh pada Nigeria untuk memenangkan kejuaraan, dan mereka bertaruh besar. Bahkan perusahaan profesional sekalipun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jadi bagaimana kita dapat melihatnya dengan jelas? Kita bisa mempromosikan prestasi lain dari bintang-bintang tersebut, seperti penampilan mereka di Liga Champions. Ini tahun Olimpiade. Sehebat apapun promosimu, kamu cuma jadi pemeran pendukung. Sebutan juara Olimpiade saja sudah cukup untuk menutupi semua perhatian. Jangan fokus mempromosikan orang-orang itu, fokuslah pada atlet lain peraih medali emas. Tuan Cruz, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Minuman-minuman Cina itu terlalu banyak beriklan. Mereka memanfaatkan juara Olimpiade dan mempromosikannya dengan gila-gilaan. Saya dengar beberapa supermarket besar telah memesan tambahan dari mereka, dan beberapa toko retail biasa juga sudah mulai menjual minuman mereka. Cruz terkejut. Masuknya mereka ke jaringan supermarket telah meningkatkan penjualan minuman-minuman Cina tersebut secara signifikan. Jika mereka juga bisa masuk ke toko retail biasa, artinya minuman-minuman tersebut telah diterima oleh mayoritas konsumen. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama minuman-minuman itu berada di pasar Eropa dan Amerika? Bagaimana bisa begitu cepat tersedia di toko-toko retail biasa? Bahkan iklannya baru dimulai hari ini. Bagaimana mungkin ada efek secepat itu? Sepertinya mereka pernah menghubungi kami sebelumnya, dan mereka menawarkan promosi, seperti hadiah untuk tarikan. Sekarang mereka menambahkan poster tim nasional Nigeria, bola sepak bertanda tangan, dan sebagainya. Banyak penggemar yang rela membeli produk mereka hanya untuk hal-hal ini. Mereka sudah menghubungi sebelumnya, kok aku tidak tahu? Apa yang kau lakukan sebelumnya? Keluar, keluar. Cruz menenangkan diri sejenak dan mengangkat telepon. Sepertinya dia akan bekerja sama dengan Coca-Cola lagi.
Olimpiade telah usai, dan ketika Samaranch menyampaikan pidato penutupnya, ia tidak pernah mengatakan, ini adalah Olimpiade yang sukses. Pidato penutup ini pun sangat singkat, yang cukup untuk membuktikan sikap Samaranch. Delegasi Tiongkok meraih total 17 medali emas, 21 medali perak, dan 12 medali perunggu. Kecuali nomor lari 10.000 meter Wang Junxia yang berbeda dari sebelumnya dan berubah dari medali perak menjadi medali emas, tidak ada perubahan pada medali lainnya. Totalnya tetap 50. Baik dari segi perolehan medali emas maupun perolehan medali, Tiongkok berada di peringkat keempat, hanya di bawah Amerika Serikat, Rusia, dan Jerman, meraih hasil terbaik sepanjang sejarah. Seluruh delegasi bersemangat tinggi. Tuan Feng, Anda harus menelepon saya setelah pulang, dan kita harus minum bersama. Ma Tao, ketua delegasi, memegang tangan Feng Yu dan menjabatnya. Mereka datang ke sini dengan pesawat khusus dan akan kembali dengan pesawat khusus. Hahaha. Oke, aku pasti akan datang dan mengganggumu saat aku senggang. Alasan Feng Yu datang mengantar para atlet dengan begitu antusias adalah karena Lina akan pulang bersama mereka. Pulang dengan pesawat khusus, dikelilingi orang-orang Tiongkok, jauh lebih nyaman daripada naik pesawat biasa. Dan ada seseorang yang menjaganya. Hanya saja Feng Yu punya banyak hal yang harus dilakukan di sini. Jadi dia tidak punya waktu untuk pulang. Beberapa atlet sudah pergi. Dan sisanya berasal dari cabang olahraga yang peringkatnya lebih rendah. Beberapa atlet putri memandang Lina dengan iri. Mereka cantik dan punya pasangan kaya raya. Kenapa hidup mereka tidak semewah itu? Lihat saja pakaian dan tas yang mereka bawa. Kudengar mereka bahkan tidak sanggup membayarnya dengan gaji setahun. Setelah melihat Lina menaiki pesawat, Feng Yu juga menaiki pesawat setelah beberapa saat dan terbang ke New York. Orang Amerika meraup untung besar dari Olimpiade, terutama para kontraktornya. Namun, Feng Yu juga meraup untung besar. Belum lagi keuntungan dari perjudian, memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan mereknya saja sudah merupakan keuntungan besar. Selain Wahaha dan Jian Libao, merek minuman lain juga memanfaatkan tren ini. Lagi pula, minuman lain juga dijual di rak yang sama dengan Jian Libao dan Wahaha di supermarket jaringan. Mobil merek Songjiang juga secara resmi mulai menguji pasar di pasar AS, sementara pasar Eropa telah diserahkan kepada Kirilenko, yang akan mulai mengembangkan dari Eropa Timur ke Eropa Barat. Merek-merek seperti Feng Yu, Aiwa, dan Aihua juga mengalami pertumbuhan penjualan yang bervariasi berkat Olimpiade, yang menghasilkan lebih banyak keuntungan bagi Feng Yu. Yang lebih penting, kesadaran merek mereka pun semakin meningkat. Bahkan Six Sense berhasil mengakuisisi stasiun TV itu. Ketika Paul Allen mendengar bahwa stasiun TV itu akan menjadi stasiun TV dewasa, ia langsung menjual seluruh sahamnya kepada Six Sense. Ia tidak ingin reputasinya rusak. Bos sebuah perusahaan teknologi tinggi telah menjadi taipan erotis, dan harga dirinya tidak mengizinkan hal ini terjadi. Untungnya, ia berhasil membeli beberapa saham dengan harga murah dan menjualnya kepada Six Sense. Meskipun tidak menghasilkan uang, ia tidak kehilangan uang dari investasinya di stasiun TV tersebut. Gara-gara kejadian ini, Paul Allen semakin membenci Feng Yu. Tapi Feng Yu sama sekali tidak peduli. Kalaupun kejadian ini tidak terjadi, mereka berdua tidak akan pernah berteman. Sekembalinya Feng Yu ke New York, ia fokus pada penjualan Songjiang Automobil. Ia mengundang Wang Junxia sebagai juru bicara dan memfilmkan sebuah iklan. Sungguh menakjubkan bahwa para sutradara di sini sangat hebat. Wang Junxia sama sekali tidak bisa mengemudi, tetapi mereka memintanya untuk balapan dengan mobil dan berhasil membuatnya terlihat seperti adegan dari Fast and Furious. Pesanan untuk Songjiang Oriental DR terus meningkat, membuat Feng Yu sangat puas. Meskipun dealer-dealer mengambil hampir semua keuntungan, merek Songjiang Automobil telah mapan. Dalam 1 atau 2 tahun, setelah kesadaran merek mencapai tingkat tertentu, mereka dapat melepaskan diri dari dealer-dealer dan mulai menghasilkan uang sendiri. Setelah sibuk selama beberapa hari, Feng Yu baru saja memiliki waktu luang ketika ia menerima telepon dari Zhong Qingxian. Coca-Cola dan Coca-Cola Company telah mulai memasang iklan berskala besar di Tiongkok. Iklan CCTV sudah tidak ada lagi. Mereka memasang iklan di stasiun TV provinsi dan memasang iklan cetak di tempat-tempat ramai seperti halte bus dan pusat perbelanjaan. Menariknya, lokasi kedua iklan Coca-Cola itu hampir persis sama, seolah-olah mereka sudah membicarakannya sebelumnya. Dan kepadatannya sangat tinggi, tidak berlebihan jika dikatakan sangat banyak. Feng Yu mengerutkan kening. Coca-Cola dan Coca-Cola bertekad untuk merebut pasar Tiongkok, basis raksasa minuman tersebut. Hal ini memaksa perusahaan seperti Wahaha untuk menerima tantangan tersebut, terutama lini produk minuman segar Wahaha, yang merupakan pesaing langsung Coca-Cola dan Coca-Cola. Jika Choke dan Coca-Cola menguasai pasar, Wahaha akan paling menderita. Bapak Feng, kami juga berencana meningkatkan periklanan domestik. Dengan saluran penjualan kami yang lebih lengkap, saya yakin kami dapat terus menekannya. Tetapi kami membutuhkan kerjasama dari perusahaan seperti Jian Libao, ujar Zhong Qingxian. Penindasan saja tidak cukup, kita harus menghancurkan mereka. Kita serang sarang mereka, dan mereka serang markas kita.
Apa gunanya? Apa mereka ingin kita melupakan gambaran besarnya? Feng Yu mengerti bahwa jika ia mengubah targetnya saat ini dan melindungi pasar Tiongkok, dananya akan dialihkan ke Tiongkok, yang pasti akan memengaruhi rencana ekspansi internasional minuman ini. Ini adalah strategi menyerang Wei untuk menyelamatkan Zhao. Namun, kedua perusahaan Coca-Cola itu meremehkan aliansi minuman. Jangan lupa bahwa Feng Yu dan yang lainnya adalah anggota Asosiasi Industri Minuman. Dia juga bisa menggunakan beberapa cara yang tidak konvensional untuk memberitahu kedua perusahaan Coca-Cola itu bahwa ini bukan Amerika Serikat, siapa bosnya. Saya ingin pasar luar negeri, dan Anda tidak dapat menyentuh pasar Tiongkok. Apa katamu? Distributor yang awalnya bekerja sama dengan kita tidak lagi menjual Pepsi kita? Kenapa? Tanya Tuan Zhao, pimpinan Pepsi di Tiongkok, dengan heran. Saya juga tidak tahu. Demi membuka jalur distribusi secepat mungkin, kontrak penjualan ditandatangani dengan fleksibilitas tinggi. Kalau mereka tidak membeli barangnya, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata wakil presiden penjualan dengan wajah sedih. Kalau begitu, kamu masih tidak berani masuk dan mencari dealer baru. Kita sudah banyak beriklan. Bagaimana mungkin tidak ada dealer yang mau menjual ke kita? Saya sudah coba cari, tapi para pedagang mematok harga selangit. Kalau kita ikutin syarat mereka, kita nggak akan untung, malah rugi. Ada apa? Beberapa dealer tidak menjualnya lagi? Semua. Apa? Semua. Coba ulangi. Pak Zhao tiba-tiba berdiri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin semua pedagang berhenti menjual produk mereka? Ini jelas sebuah koalisi. Sungguh, mereka seperti sepakat untuk menaikkan persyaratan. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Dia tak tahu kenapa akhirnya jadi begini. Apakah distributor itu menjual minuman lain? Tanya Tuan Zhao sambil menyipitkan mata. Ah, ya, mereka juga menjual Jianlibao, Wahaha, Coca-Cola, dan sebagainya, tapi perusahaan-perusahaan itu jelas tidak bisa menawarkan kondisi seperti itu. Tuan Zhao memahami bahwa merek-merek tersebut bersatu untuk mengecualikan Pepsi. Coca-Cola? Mereka masih menjual Coca-Cola? Jadi, apakah persyaratan untuk Coca-Cola juga sudah dinaikkan seperti kita? Saya belum tahu soal ini. Saya akan minta seseorang untuk memeriksanya sekarang. Pak Zhao mengerutkan kening. Seharusnya dia tidak menerima posisi ini hanya karena jabatannya tinggi. Berekspansi ke pasar baru itu susah banget. Apalagi pasar baru ini sudah punya merek minuman yang sangat terkenal, dan jumlahnya lebih dari satu. Dia harus memikirkan cara. Kalau tidak, setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk iklan dan penjualan masih menurun, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya. Bos Song, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Tuan Zhao dari PepsiCo membungkuk dan menyapanya. Zhong Qingxian pura-pura tidak melihat tangan yang baru saja diulurkannya. Zhong Qingxian bahkan tidak mengangkat pantatnya dan berkata, "Ini Tuan Zhao. Kok Anda punya waktu untuk datang ke rumah saya hari ini?" "Bos Song, kampung halaman saya juga Hangzhou. Jadi, kita sesama penduduk desa, kan? Saat Anda jauh dari rumah dan mengalami kesulitan, Anda bisa meminta bantuan sesama penduduk desa." Tuan Zhao mulai membangun hubungan. Zhong Qingxian mengangkat alis. "Dari Hangzhou? Dilihat dari aksenmu, kau sudah lama tidak kembali. Kau meminta bantuanku saat kau dalam kesulitan? Aku yang menciptakan masalahmu. Hanya ada beberapa distributor minuman domestik yang cukup kuat di setiap provinsi. Bahkan jika Zhong Qingxian tidak mengenal mereka, Li Jingwei mungkin mengenal mereka. Atau mungkin petinggi industri minuman lainnya mengenal mereka. Di antara mereka, Wahaha memiliki saluran penjualan terbaik, dengan kantor penjualan di setiap provinsi. Kapanpun dealer membutuhkan barang, barang tersebut dapat segera dialokasikan. Kali ini, perusahaan seperti Wahaha dan Jianlibao menandatangani kontrak distribusi eksklusif dengan distributor tersebut. Distributor tersebut dapat menjual semua produk Wahaha, Jianlibao, dan perusahaan lain dengan harga yang sangat menguntungkan. Tetapi produk dari non-anggota Asosiasi Industri Minuman Tiongkok harus didistribusikan dengan harga tinggi. Dan harga ini memastikan bahwa produsen minuman tersebut tidak akan mendapat untung. Misalnya, Coca-Cola dan Pepsi, keduanya merek Amerika, bagaimana mungkin mereka bergabung dengan Asosiasi Industri Minuman Tiongkok? Apakah ini bentuk pengecualian yang terselubung? Ataukah cara persaingan komersial yang sah? Kalaupun kedua perusahaan benar-benar menyetujui syarat ini, Wahaha bisa langsung menggugat mereka atas tuduhan dumping. Kalau jual rugi, apalagi kalau bukan dumping, para distributor menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan bermitra dengan Wahaha, karena penjualan Wahaha lebih tinggi. Jika Choke dan Choke juga mendekati mereka, mereka harus menyetujui persyaratan ketat ini, yang akan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Menolak mereka tidak masalah, karena produk Choke dan Choke memang tidak laku. Lebih lanjut, Wahaha juga memberitahu mereka bahwa mereka akan merilis minuman segar mereka dalam botol kaca kecil, yang juga bisa mereka distribusikan. Botol kecil kemungkinan besar akan lebih laku, dan mereka pasti akan menghasilkan lebih banyak uang.
Didorong oleh berbagai kondisi, mereka menghadapi Coca-Cola dan Le Coultre, menuntut kondisi yang lebih baik atau mencari distributor baru. Tuan Zhao, karena kita berasal dari kampung halaman yang sama, beritahu saya jika Anda mengalami kesulitan. Saya pasti akan membantu semampu saya, kata Zhong Qingxian dengan sangat tegas. Tuan Zhao sangat senang. Konon, para pengusaha dari Jiangsu dan Zhejiang adalah yang paling kompak. Tampaknya memanfaatkan status sesama penduduk desa untuk membangun hubungan memang efektif. Bosong, kami punya beberapa pabrik pembotolan. Anda juga membutuhkan ini. Mari kita bekerja sama. Kami akan membantu Anda memproduksi produk Anda. Silakan hubungi kami untuk mengetahui saluran penjualan Anda, kata Tuan Zhao cepat. Zhong Qingxian mengusap kepalanya, tanpa sangat malu saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Tuan Zhao, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Senyum di wajah Tuan Zhao membeku. Kamu baru saja bilang mau bantu kalau bisa, dan sekarang kamu malah marah-marah. Bosong, kenapa Anda tidak bisa mengambil keputusan tentang masalah ini? Saluran penjualan Wahaha Anda adalah yang terbaik di industri minuman Tiongkok. Oh, itu tidak benar. Kami juga sedang mencari dealer. Ini, saya akan memberikan salinan informasi kontak dealernya. Anda bisa menghubungi mereka sendiri. Tuan Zhao mengumpat dalam hati, apa gunanya menanyakan informasi kontak para dealer? Apa aku tidak tahu informasi kontak mereka? Yang kuinginkan adalah persyaratan yang baik, persyaratan yang masuk akal. Bosong, kami di PepsiCo sangat familiar dengan metode penjualan Coca-Cola. Kita bisa bekerja sama untuk menekan Coca-Cola. Nanti, Anda akan menguasai mayoritas pasar minuman berkarbonasi, dan saya hanya akan memberi Anda sebagian. Soal Coca-Cola, biarkan mereka menarik diri dari pasar Tiongkok, kata Tuan Zhao sambil menggertakkan gigi. Pepsi dan Coca-Cola selalu menjadi pesaing, dan Coca-Cola tidak pernah menyerah untuk menekan Pepsi, di pasar manapun. Coca-Cola adalah yang pertama memasuki pasar Tiongkok, tetapi penjualannya buruk, dan pengenalan mereknya tidak terlalu tinggi. Namun, sejak Pepsi memasuki pasar Tiongkok, Coca-Cola telah meningkatkan upaya publisitasnya, berharap dapat memonopoli pasar yang sedang berkembang dan besar ini. Sayangnya, minuman paling populer di kalangan orang Tionghoa adalah Jianlibao, dan rasa cola dianggap aneh. Akhirnya, setelah bertahun-tahun dibudidayakan dan dengan beberapa konsumen yang menyukai cola, Wahaha meluncurkan cola. Yang membuat mereka frustrasi adalah Wahaha, si pendatang baru, ternyata telah melampaui mereka, dan cola segar Wahaha laku lebih banyak daripada cola mereka. Apapun cara yang digunakan kedua Coca-Cola tersebut, mereka tidak dapat menonjol di Tiongkok. Dalam hal biaya produksi dan transportasi, saluran penjualan, kesadaran merek, upaya publisitas, DLL, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Wahaha. Namun, dalam hal skala dan kekuatan, bagaimana Wahaha bisa dibandingkan? Kantor pusat tidak mau menyetujui dana tersebut, jadi bagaimana mereka bisa mempromosikan produk mereka tanpanya? Akhirnya, kantor pusat menyetujui sejumlah dana untuk meningkatkan upaya periklanan mereka, dan mereka pikir masa-masa indah akan datang. Namun, siapa sangka semua distributor akan berhenti? Pak Zhao memikirkannya dan memutuskan bahwa berkolaborasi dengan Coca-Cola tidak ada gunanya. Kuncinya adalah menemukan perusahaan minuman lokal untuk bermitra agar dapat berekspansi ke pasar. Inilah pendekatan yang diambil PepsiCo ketika memasuki Eropa dan negara-negara lain. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Tetapi jika Anda menjadi kerabat ular lokal, maka masalahnya akan jauh lebih mudah dipecahkan. Mendengar tawaran Tuan Zhao, Zhong Qingxian ragu sejenak. Saya perlu membicarakan hal ini dengan orang lain di perusahaan. Saya akan membalasnya dalam beberapa hari. Bosong, kami dibaisi tulus. Saya menunggu kabar baik Anda. Kurang dari setengah jam setelah Tuan Zhao pergi, CEO Coca-Cola Cina tiba. Ia memiliki ide yang sama dengan Tuan Zhao bekerja sama dan mengecualikan Pepsi. Namun, perwakilan Coca-Cola tampaknya tetap mempertahankan harga dirinya. Berbeda dengan Tuan Zhao, ia tidak mengakui posisi Wahaha sebagai perusahaan minuman terkemuka di Tiongkok dan hanya berbicara tentang pembagian pasar. Zhong Qingxian sudah punya preferensi. Kalau mau kerja sama, ia kerja sama saja dengan PepsiCo. Coca-Cola terlalu arogan. Berbagi itu omong kosong. Ini Huaxia. Sekalipun Coca-Cola adalah yang terkuat di dunia, Huaxia masih kalah dari Wahaha. Bahkan ada lebih dari satu perusahaan minuman yang peringkatnya lebih tinggi dari Coca-Cola. Tentu saja, ia sebenarnya ingin mendominasi pasar Tiongkok. Idealnya, kedua perusahaan cola tersebut akan menarik diri sepenuhnya dari pasar Tiongkok. Namun, ia juga tahu bahwa hal itu kecil kemungkinannya. Pasarnya begitu besar, sehingga mereka selalu bisa menemukan distributor. Atau, kedua perusahaan cola tersebut cukup mendukung sekelompok distributor. Hal itu hanya membutuhkan sedikit investasi tambahan, yang jelas bukan hal yang mustahil. Namun, membangun semua saluran penjualan sendiri akan memakan waktu lama dan sangat mahal. Dilihat dari volume penjualan Coca-Cola dan Cola saat ini, hal itu hanya akan mengakibatkan kerugian.
Zhong Qingxian masih ragu-ragu apakah mereka bisa bekerja sama. Ia mengangkat telepon dan menelepon Feng Yu. Feng Yu baru saja menutup telepon dengan Zhong Qingxian ketika Li Jingwei menelepon dan mengatakan bahwa pimpinan Coca-Cola dan Pepsi Tiongkok baru saja meneleponnya dan ingin bekerja sama dengan Jian Libao. Feng Yu mendengarkan situasi umum dan menemukan bahwa persyaratannya serupa dengan yang diberikan kepada Wahaha. Syaratnya hanyalah meminjam saluran penjualan Jian Libao. Kedua perusahaan tersebut menyediakan pabrik pembotolan dan dapat melakukan kegiatan promosi bersama. Jadi, kedua perusahaan kokas tersebut telah menemukan lebih dari satu mitra. Jika mereka dapat menemukan Wahaha dan Jian Libao, mereka dapat menemukan perusahaan lain, seperti Robust, Zenzhen, dan Surisheng. Setelah mereka bekerja sama, strategi Feng Yu untuk memblokir saluran penjualan tidak akan efektif. Untungnya, Feng Yu telah menghubungi perusahaan-perusahaan tersebut atas nama aliansi minuman, dan dia yakin mereka akan tahu cara memilih. Jika ditunda 2 bulan lagi, melewati musim panas ini hingga akhir musim gugur, penjualan minuman, terutama minuman berkarbonasi, akan memasuki masa sepi. Saat itu, bahkan jika saluran penjualan Coca-Cola kembali pulih, efek iklannya akan melemah dan mereka tidak akan mampu menarik perhatian. Feng Yu menelepon Zhong Qingxian dan Li Jingwei secara terpisah, meminta mereka untuk menahan kedua perusahaan coket tersebut, dan pada saat yang sama menghubungi perusahaan minuman domestik besar lainnya, dan sama sekali tidak membiarkan mereka bergabung dengan kedua perusahaan coket tersebut. Tuan Zhao sangat senang. Zhong Qingxian telah menghubunginya kembali dan memintanya untuk membahas detail kemitraan tersebut. Dengan bermitra dengan Wahaha, mereka akan memiliki saluran penjualan yang kuat, yang niscaya akan mengalahkan Coca-Cola di pasar Tiongkok. Dengan begitu, Pepsi dapat menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Tiongkok, pasar yang mereka anggap memiliki potensi terbesar. Mereka tidak takut bersaing dengan merek minuman Tiongkok, melainkan dengan Coca-Cola. PepsiCo memandang perusahaan minuman Tiongkok jauh lebih kecil dan lebih kuat daripada PepsiCo, dan selama kantor pusat memperhatikan pasar ini dan berinvestasi besar-besaran, mereka dapat dengan cepat merebutnya. Namun, kantor pusat selalu meyakini bahwa situasi ekonomi Tiongkok secara keseluruhan tidak terlalu baik, konsep konsumsi masyarakat kurang baik, dan tidak banyak orang yang bersedia mengeluarkan uang untuk minuman. Akan sulit untuk menutup biaya dengan menginvestasikan biaya iklan yang besar. Kapasitas konsumsi minuman Cina tidak sebaik Jepang, tetapi Jepang sangat kecil dan memiliki populasi yang sangat kecil. Tuan Zhao bergegas ke lantai 12 gedung Feng Yu di Beijing, tetapi diberitahu bahwa Bos Song telah kembali ke Hangzhou kemarin. Tuan Zhao sangat marah. Bukankah ini hanya lelucon? Dia menelepon untuk menanyakan dan mengetahui bahwa kantor pusat Wahaha berada di Hangzhou, sementara kantor pusat di Beijing hanyalah sebuah cabang. Hal ini tidak dijelaskan melalui telepon kemarin. Ketika Tuan Zhao mendengar ini, dia merasa tidak memahaminya dengan jelas, jadi dia memesan tiket pesawat dan terbang ke Hangzhou. Setibanya di Hangzhou, kami kembali diberitahu bahwa Wahaha akan mengakuisisi pabrik pembotolan di Jinling. Zhongqing telah pergi untuk menandatangani kontrak dan baru akan kembali besok, jadi Tuan Zhao diminta untuk menunggu di sana selama sehari. Tuan Zhao menunggu dengan sabar, tetapi baru 3 hari kemudian Zhong Qingxian menelepon kembali dan mengatakan bahwa ada masalah dengan penandatanganan kontrak di Jinling dan akan ditunda selama 2 hari lagi. Jika Tuan Zhao cemas, ia bisa datang ke Jinling untuk menemuinya. Bagaimana mungkin Tuan Zhao tidak cemas? Ini pertama kalinya iklan Pepsi begitu gencar, tetapi karena tidak ada saluran distribusi, penjualannya lambat meningkat. Ia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Namun, ketika tiba di Jinling, Zhong Qingxian sudah kembali ke Hangzhou. Kebetulan penerbangan mereka saling berbenturan, dan ponsel Zhong Qingxian kehabisan baterai, sehingga ia tidak dapat memberitahu. Dengan cara ini, Zhong Qingxian menunda CEO PepsiCo Zhao selama 10 hari, dan Jian Libao juga menunda pimpinan Coca-Cola selama 10 hari karena berbagai alasan. Perwakilan Coca-Cola dan Coca-Cola di Tiongkok semuanya merasakan ada yang tidak beres, itu jelas taktik mengulur waktu. Mereka telah menghubungi perusahaan minuman lain, tetapi sekarang, bukan hanya menyinggung mereka, mereka bahkan tidak bisa bertemu dengan mereka. Ketika mereka mendekati perusahaan seperti Robust, mereka juga dimusuhi. Kami setuju untuk bekerja sama dengan cepat, dan Anda meninggalkan kami dalam keadaan kedinginan selama lebih dari 10 hari. Meskipun kalian kuat secara internasional, di Tiongkok, kalian berdua tidak sebaik kami. Berapa banyak orang yang suka minum produk kami, dan berapa banyak yang menyukai produk kalian? Kalau kamu mau kerja sama sekarang, silakan. Kerja sama ini seharusnya tidak hanya di pasar Tiongkok, tapi di seluruh pasar internasional. Kami akan berbagi saluran penjualan Tiongkok kami dengan kamu, dan kamu akan berbagi saluran penjualan luar negeri dengan kami. Itu adil. Tentu saja, kedua perusahaan itu berselisih. Skala mereka 100 kali lipat berbeda. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama dengan syarat yang setara? Lebih lanjut, meskipun Tiongkok memiliki populasi besar dan potensi pasar yang besar, sebagian besar masih belum dimanfaatkan. Bagaimana mungkin Tiongkok bisa dibandingkan dengan pasar-pasar luar negeri kita yang sudah matang?
Sebenarnya, perusahaan-perusahaan tersebut awalnya tidak berniat berkolaborasi. Kini, mereka hanya mengikuti jejak Wahaha dan Jian Libao, dengan biaya distribusi yang minim, namun tetap menikmati keuntungan dari kesuksesan aliansi minuman tersebut. Mampu menjual produk mereka ke seluruh dunia tidak hanya menguntungkan, tetapi juga menjadi sumber kebanggaan. Feng Yu menjelaskan dengan sangat jelas kepada mereka bahwa jika mereka bekerja sama dengan Coca-Cola dan mendistribusikan produk mereka dengan nama perusahaan mereka, Beverage Alliance akan berhenti mempromosikan produk mereka di luar negeri. Bagaimanapun, kesadaran merek Wahaha dan Jian Libao telah meningkat berkat banyaknya iklan. Meskipun jumlah produknya tidak banyak, produk kedua perusahaan ini saja sudah dapat memenuhi satu rak penuh. Setelah pertimbangan yang matang, perusahaan seperti Robust dan Zen menawarkan syarat ini kepada kedua perusahaan. Jika Anda ingin bekerja sama, Anda harus berbagi saluran penjualan luar negeri. Jika tidak akan ada kesepakatan. Mereka tidak menghasilkan banyak keuntungan dari penjualan luar negeri saat ini, tetapi hal itu pasti akan membaik tahun depan, ketika keuntungan akan terus meningkat. Semakin baik saluran penjualan, semakin besar potensi pertumbuhan perusahaan, dan semakin kecil kemungkinannya untuk kolaps. Untuk minuman dengan rasa serupa, siapapun yang menguasai saluran akan menguasai pasar dan memperoleh keuntungan terbesar. Kedua perusahaan kokain itu kini merugi. Mereka gagal mencapai kesepakatan kerjasama. Ketika mereka bersiap meminta instruksi kepada atasan mereka untuk membangun saluran penjualan sendiri dan mengembangkan distributor, Wahaha menghubungi Coca-Cola dan Jian Libao menghubungi PepsiCo. Kedua keluarga itu sangat bahagia karena mereka datang atas inisiatif masing-masing. Seharusnya mereka bisa bicara baik-baik, kan? Ya, negosiasi memang dimulai, tetapi persyaratannya sangat ketat. Baisi sudah punya sejarah dengan Jian Libao, dan Tuan Zhao berpikir mereka bisa menjalin kemitraan yang baik kali ini. Tetapi kata-kata Li Jingwei tidak membuat mereka mati amarah. Pasar untuk pasar. Pasar apa yang bisa Anda tawarkan sebagai ganti pasar Tiongkok kita? Tuan Zhao memikirkannya dan memutuskan untuk berdagang di pasar Amerika dengan mereka. PepsiCo telah memutuskan untuk meningkatkan iklannya di pasar Amerika, dan Jian Libao sudah dapat menjual produknya di toko retail biasa di sana. Bahkan jika mereka berbagi saluran, Jian Libao tidak akan terjual lebih cepat. Dan karena mereka berbagi saluran dengan Jian Libao, kemampuan distribusi mereka di Tiongkok telah meningkat pesat, sehingga produk mereka dapat terjual lebih baik. Pasarnya bukan dihitung berdasarkan luas wilayah, melainkan berdasarkan jumlah penduduk. Kami menjual minuman untuk diminum orang. Jika Anda bisa menyediakan pasar dengan jumlah penduduk yang sama dengan kami bisa bekerja sama. Li Jingwei tampak sangat adil. Tuan Zhao sangat marah. Dia belum pernah mendengar bahwa pasar dihitung berdasarkan populasi. Tiongkok memiliki lebih dari 1 miliar penduduk. Jadi apakah itu berarti kami dapat berbagi semua saluran penjualan di Amerika dengan Anda? Saya akan memberikan Anda pasar Afrika. Apakah Anda menginginkannya? Aku nggak bisa lagi ngelakuin pekerjaan sialan ini. Para bos perusahaan minuman Cina itu semuanya berandalan. Zhong Qingxian dan Li Jingwei menghubungi Feng Yu untuk membahas pencapaian mereka dan bagaimana mereka telah menahan kedua perusahaan tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan lain dalam aliansi minuman tersebut berkinerja baik dan tidak membelot. Faktanya, perusahaan-perusahaan tersebut sudah berniat memboikot Coca-Cola dan Coca-Cola. Pasarnya sangat kecil, dan sudah banyak perusahaan minuman yang beroperasi berdampingan. Jika 2 harimau lagi diperkenalkan, mereka mungkin akan dimakan. Kedua perusahaan telah menggunakan metode ini di banyak negara untuk mengakuisisi perusahaan minuman di negara-negara tersebut. Kali ini, mereka hanya ingin menjual aliansi minuman tersebut dan memberi Feng Yu dan timnya wajah. Ide mereka sama dengan Wahaha, Jian Libao, dan lainnya. Mereka tidak hanya harus mempertahankan pasar asal mereka, tetapi juga giat mengembangkan pasar baru, agar mereka bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat. Siapa yang tidak iri dengan keuntungan Coca-Cola dan Coca-Cola yang tinggi? Industri minuman memiliki potensi besar. Dengan begitu banyak orang Tiongkok, selama mereka mempertahankan pangsa pasar, keuntungan mereka akan terus tumbuh. Feng Yu merasa mereka melewatkan sesuatu. Lagi pula, raksasa minuman seperti Coca-Cola tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan taktik sesederhana itu. Dengan pasar seluas Cina, Coca-Cola tidak akan menyerah begitu saja. Segera, Feng Yu dan timnya mengetahui metode apa yang digunakan kedua perusahaan tersebut. Produk-produk kedua perusahaan ini telah muncul di pasar-pasar di bawah tingkat kabupaten, terutama di kota-kota kabupaten dan kota kecil. Toko-toko kecil tersebut merupakan titik buta Wahaha, Jian Libao, dan lainnya. Feng Yu tak percaya ketika mendengar berita itu. Ini benar-benar keterlaluan. Bukankah seharusnya kedua merek cola itu yang memaksa merek cola lain hanya dijual di daerah pedesaan? Feng Yu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin? Kanal ini yang terburuk. Berapa banyak kota yang populasi dan daya belinya setara dengan sebuah distrik di kota setingkat prefektur tertentu? Biaya transportasi dan penyimpanan akan meroket, dan daya belinya rendah. Ini bukan gaya Lego. Ini adalah taktik umum untuk mengepung kota dari pedesaan.
Dahulu, ada dua jenis cola yang mengadopsi taktik ini di Tiongkok. Salah satunya adalah WHHS Feichang Cola, dan yang lainnya adalah Fenhuang Cola. Keduanya muncul dalam jumlah besar di daerah pedesaan dan menguasai pasar dengan harga rendah. Media publisitas utama adalah iklan TV dan iklan dinding di daerah pedesaan. Di masa lalu, kedua perusahaan ini telah membangun reputasi yang kuat, menguasai penjualan kota dengan kokoh, dan tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Kedua perusahaan ini, dengan pendekatan yang berbeda, secara mengejutkan berhasil menjual dengan baik, menghasilkan penjualan tahunan setidaknya beberapa ratus juta dan laba yang lumayan. Tapi itu taktik yang digunakan perusahaan kecil melawan perusahaan besar. Akankah kedua perusahaan melakukan hal yang sama? Bukankah itu akan menurunkan kualitas merek mereka sendiri secara tak terlihat? Kalaupun kedua perusahaan kokain itu sepakat, bagaimana mungkin mereka bisa menjual ke daerah-daerah pedesaan secepat itu? Feng Yu sama sekali tidak percaya bahwa mereka telah membangun saluran penjualan sendiri. Mustahil bagi mereka untuk membangun saluran penjualan sendiri secepat itu. Hal semacam ini mudah diselidiki, tetapi hasilnya membuat Feng Yu mengerutkan kening. PepsiCo telah bermitra dengan Mastercong, dan Coca-Cola telah bermitra dengan Uni Presiden. Kedua perusahaan telah mengembangkan pasar pedesaan tahun ini karena mereka tidak dapat bersaing dengan WHH di pasar perkotaan. Namun, biaya pengembangan saluran ini juga sangat tinggi. Dan kapasitas konsumsi di daerah pedesaan sangat rendah. Jadi, mereka masih merugi hingga saat ini. Pada saat itu, kedua perusahaan kokas, yang tidak memiliki cara untuk bekerja sama, mendekati mereka secara terpisah untuk mencari kerja sama. Kedua perusahaan minuman ini tidak terikat oleh batasan aliansi minuman, dan kebetulan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan aliansi minuman, sehingga mereka memiliki lawan yang sama. Terlebih lagi, kedua perusahaan ini sama-sama berasal dari Taiwan dan baru-baru ini didenda berat oleh pemerintah daratan. Mereka tidak menunjukkan rasa patriotik. Dengan kata lain, mereka sama sekali tidak menganggap daratan sebagai tanah air mereka. Feng Yu kemudian teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, PepsiCo memiliki kemitraan strategis dengan Mastercong. Semua pabrik pembotolan PepsiCo dijual kepada Mastercong, dan formula untuk rasa cola baru juga dijual kepada Mastercong dengan imbalan Mastercong memproduksi PepsiCo dan menjamin penjualannya. Tentu saja, jumlah uang yang dibayarkan oleh Mastercong juga merupakan angka yang sangat besar, dan sulit untuk mengatakan siapa yang dirugikan dan siapa yang dirugikan. Sejak kemitraan ini dimulai, PepsiCo terus mengungguli Coca-Cola di Tiongkok dan bahkan Asia Tenggara. Baik penjualan cola, minuman berkarbonasi, maupun jus, semuanya lebih tinggi daripada Coca-Cola. Pasar Tiongkok juga menjadi titik pertumbuhan laba PepsiCo yang paling cepat. Tak disangka, di kehidupan ini, PepsiCo memilih jalan yang sama, tetapi cara kerja sama kali ini jelas berbeda dari kehidupan sebelumnya. Mastercong belum berstatus pemimpin minuman teh, belum memiliki saluran penjualan yang kuat, dan belum memiliki merek minuman yang ternama secara nasional. Kerjasama antara kedua perusahaan ini mungkin merupakan hasil dari saling mendukung. Mastercong mungkin telah berinvestasi terlalu besar dalam mengoperasikan saluran distribusinya sendiri, tetapi bertindak sebagai distributor Pepsi akan memungkinkan Mastercong menghemat biaya distribusi secara signifikan. Yang lebih penting, Pepsi akan menyewakan pabrik pembotolannya kepada Mastercong, yang akan meningkatkan kapasitas produksi Mastercong dan menghemat biaya transportasi. Dapat dikatakan bahwa kerjasama antara kedua perusahaan tersebut merupakan situasi yang saling menguntungkan. Coca-Cola juga melihat hal ini dan segera memilih untuk bekerja sama dengan Uni Presiden, menggunakan metode kerjasama yang sama dan pilihan yang sama. Singkatnya, mereka semua punya musuh yang sama aliansi minuman. Aliansi ini dengan tegas mengendalikan kekuatan penetapan harga minuman Cina. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hal itu sudah menjadi fakta. Minuman teh, produk susu, minuman berkarbonasi, dan bahkan air mineral mereka semuanya dibanderol dengan harga yang kurang lebih sama, tanpa persaingan harga. Tujuan aliansi minuman ini kurang lebih sama. Pertama, mengusir Coca-Cola dan Leke dari pasar Tiongkok, lalu menekan Mastercong dan Uni Presiden, memaksa mereka keluar dari industri minuman. Langkah yang dipaksakan oleh kedua perusahaan ini telah membuahkan hasil positif. Daerah pedesaan akan semakin makmur, dan daya beli mereka akan meningkat. Lebih lanjut, mereka belum menyerah pada pasar perkotaan. Kedua perusahaan Taiwan ini masih memiliki kemampuan penjualan di perkotaan. Meskipun mereka tidak seprofesional distributor minuman khusus, kemampuan penjualan mereka sebagai mie instan jelas tidak buruk, dan mereka juga memiliki saluran penjualan sendiri. Mereka tidak sebaik WHH, tetapi jelas tidak jauh lebih lemah dari Jian Libao. Kedua perusahaan mempertimbangkan serangan gabungan untuk merebut kembali pangsa pasar. Mereka akan mengepung kota-kota dengan wilayah pedesaan sambil mempertahankan pijakan di pasar perkotaan untuk mempertahankan kesadaran merek. Hanya dalam 2 tahun, mereka akan mampu melancarkan serangan balik di kota-kota, dan pada saat itu, saluran penjualan perkotaan yang mereka bangun sendiri akan berhasil. Jadi, perusahaan Coca-Cola Amerika bekerja sama dengan 2 perusahaan Taiwan, memecahkan masalah saluran penjualan mereka,
dan mengejar ketertinggalan di akhir musim puncak penjualan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi Feng Yu dan yang lainnya jangan pernah meremehkan perusahaan lain. Mereka selalu dapat menemukan solusi yang tidak dapat Anda temukan. Zhong Qingxian, Li Jingwei, dan yang lainnya sangat marah. Dua perusahaan Taiwan ini lagi-lagi yang melakukannya. Jika bukan karena mereka, Coca-Cola dan Coca-Cola pasti akan menderita kerugian besar tahun ini. Bukannya kamu awalnya jualan mie instan? Kalau begitu, kita jualan mie instan di Wahaha juga, ya? Zhong Qingxian awalnya ragu-ragu, tapi sekarang dia sudah bulat. Kamu menaruh tanganmu di piring kami, jadi jangan salahkan aku jika mencuri makanan dari piringmu. Feng Yu pernah berkata kepada Zhong Qingxian bahwa meskipun sudah ada banyak merek mie instan di Tiongkok, semuanya memiliki masalah yang sama, rasanya sama saja. Dari mie hingga bumbunya, semuanya terasa sama. Jika kamu punya sesuatu, aku juga punya. Jika aku meluncurkan rasa baru, mie instan lainnya akan segera menyusul. Jika mereka ingin menembus persaingan, mereka tidak bisa hanya mengikuti tren. Itu berarti mereka tidak bisa menjual dengan harga yang cukup tinggi dan menghasilkan uang. Zhong Qingxian awalnya berpikir mengembangkan rasa mie instan baru terlalu merepotkan, dan Wahaha tidak punya pengalaman dengan gorengan. Namun kini, ia telah bertekad untuk memproduksi mie instan demi merebut sepotong kue dari dua raksasa mie instan tersebut. Pada saat ini, Feng Yu kembali ke Tiongkok dan membawa pulang dua orang Jepang. Harus saya akui, kalau bicara mie instan, merek-merek Cina bahkan tidak punya peringkat tinggi. Memang, produksi dan penjualan mie instan di Asia adalah yang terbesar di dunia, dan konsumsi di Cina juga terbesar di Asia, tapi rasa mie instan Cina memang kurang enak. Sebelumnya, seseorang pernah membuat peringkat serupa. Dari segi produksi dan penjualan saja, Uni Presiden adalah yang terbesar di dunia, dan Master Kong juga masuk dalam daftar. Namun, dari segi rasa, tidak ada produk dari kedua perusahaan tersebut yang masuk dalam daftar. Mie instan dengan cita rasa yang lezat kebanyakan berasal dari Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam. Baik dari segi tekstur maupun rasa toppingnya, mie instan jauh lebih unggul daripada mie instan dari Tiongkok. Banyak mie instan yang bahkan mengutamakan keseimbangan nutrisi. Namun, perlu disebutkan bahwa mie instan mereka memang lebih mahal. Di Tiongkok, banyak orang makan mie instan untuk menghemat uang. Jadi tentu saja mereka membeli apapun yang murah. Saya sudah sampai pada titik makan mie instan, jadi mengapa saya harus peduli dengan rasa atau gizinya? Lau Zong, perkenalkan. Ini Masao Kameda, Ketua Six Sense Company Jepang. Six Sense adalah perusahaan besar yang terdaftar di Nasdaq Amerika Serikat, nomor 1 di industrinya. Ini Jiro Takekawa, Presiden dan Manajer Umum Sensen Ramen Company Jepang. Perusahaan mereka baru saja berhasil mengembangkan rasa mie instan baru. Mie-nya lebih kenyal dan kuahnya lebih harum, tetapi biaya produksinya sedikit lebih tinggi. Bukankah tadi Anda bilang mie instan Wahaha harus berkualitas lebih tinggi daripada mie instan mereka? Saya rasa membeli formula mie instan perusahaan mereka adalah ide yang bagus. Zhong Qingxian mengerutkan kening dan berbisik kepada Feng Yu. Bos Feng, mengapa Anda membawa dua iblis ke sini? Sudut mulut Kameda Masao berkedut. Saya benar-benar bisa mengerti bahasa Mandarin. Tanyanya. Kalau kita menjelek-jelekan seseorang, apa kita bisa melakukannya di belakangnya? Nenek moyang saya semua aktivis anti perang, dan mereka bahkan tidak pernah datang ke Tiongkok selama Perang Dunia Kedua. Lagi pula, menurut sejarah, kalian orang Tionghoa yang selalu menindas kami orang Jepang, kan? Kalian memperbudak kami lebih lama. Kenapa kalian tidak menyebutkan ini? Feng Yu tampak sedikit malu. Tuan tua, Tuan Kameda ini dulu bertugas di Tiongkok dan fasih berbahasa Mandarin. Wajah Zhong Qingxian memucat, dan ia merasa sedikit malu. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana kita bisa bicara tentang bisnis sekarang? Tanpa diduga, Kameda Masao berkata dalam bahasa Mandarin, Tuan Zhong, keluarga saya semua anti perang, dan saya orang pertama di keluarga saya yang datang ke Tiongkok. Jadi, kita seharusnya tidak saling bermusuhan. Kita semua cinta damai, kan? Zhong Qingxian agak bingung. Apa setan kecil ini baik-baik saja? Aku baru saja memarahi mereka, dan mereka tidak hanya tidak pergi, mereka bahkan tidak marah? Bukankah mereka bilang setan-setan Jepang sangat arogan di Tiongkok? Mungkinkah pemerintah Tiongkok bersuara keras terakhir kali dan membuat setan-setan Jepang ini berperilaku baik? Benar, kita semua cinta damai. Tuan Ucuan punya formula mie instan rasa baru, kan? Apa Anda membawa sampelnya? Zhong Qingxian bingung. Kalaupun dia membeli formula mie instan dari Kian-Kian Ramen, apa hubungannya dengan perusahaan Six Sense ini? Dan Six Sense, kenapa dia sepertinya pernah mendengar nama itu sebelumnya? Karena kedengarannya familiar, pasti perusahaannya besar. Bukankah Tuan Feng bilang Six Sense adalah yang terbaik di industri ini? Tapi kalau dia ketua perusahaan publik terkemuka di industri yang sama, kenapa dia datang ke sini untuk jadi penerjemah? Apa karena wajah Tuan Feng? Bukankah wajah Tuan Feng terlalu berlebihan? Masao Kameda hadir sebagai penerjemah sekaligus penjamin.
Cici Ramen Company sedang mengalami kesulitan operasional. Setelah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan varian mie instan baru, mereka kekurangan uang tunai dan sangat membutuhkan suntikan modal kerja. Mereka masih berutang ke bank, jadi dari mana mereka bisa mendapatkan pinjaman lagi? Maka mereka mulai mencoba menjual resep mereka, berharap bisa mendapatkan uang tunai. Feng Yu kebetulan meminta Kameda Masao untuk membantunya menemukan perusahaan mie instan Jepang dengan cita rasa yang lezat, dengan harapan bisa membeli beberapa resep mereka. Kameda Masao melihat dan mendapati bahwa tak jauh dari perusahaannya, ada perusahaan bernama Kian-Kian Ramen yang juga menjual resep mie instan, rasa baru yang belum diluncurkan di pasaran. Maka Kameda Masao mengirim seseorang untuk menghubungi mereka. Yang satu ingin membeli dan yang lainnya ingin menjual. Dan masalah ini pun jauh lebih mudah diselesaikan. Ketika Takekawa Jiro mendengar bahwa mereka akan menjual ke Tiongkok, ia semakin senang. Karena ia tidak perlu lagi khawatir tentang perusahaan yang membeli formula mereka dan bersaing dengan mereka di Jepang. Masao Kameda juga merasa rasa baru Cici Ramen menjanjikan dan akan menguntungkan. Sehingga ia berencana untuk berinvestasi di perusahaan tersebut, menempatkan saham atas nama anak-anaknya sebagai cara untuk memperkaya bisnis keluarga. Ia berjanji bahwa jika rasa mie instan tersebut memuaskan pelanggan Tiongkok, ia akan mendapatkan harga yang memuaskan, dan sama sekali tidak perlu khawatir perusahaan Tiongkok akan mencuri resep Cici Ramen. Hierarki di Jepang sangat serius. Perusahaan Six Sense milik Kameda Masao memiliki aset yang jauh melebihi perusahaan Ramen Sen-Sen. Takekawa Jiro yakin Kameda Masao tidak akan menipunya dengan jumlah uang sekecil itu. Terlebih lagi, Kameda Masao telah memutuskan untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk membeli saham di perusahaan Ramen Sen-Sen. Setelah 2 ember mie instan di atas meja terendam, Sekretaris Zong Qingxian membawa beberapa mangkuk kecil dan membagi 2 ember mie instan tersebut. Zong Qingxian dan beberapa eksekutif perusahaan masing-masing mencicipinya. Bukannya mereka belum pernah makan mie instan sebelumnya. Bahkan sekarang, ketika Zong Qingxian sudah kaya raya, terkadang ia terlalu sibuk bekerja sehingga lupa makan dan malah makan mie instan. Tetapi dia menemukan bahwa mie instan Master Kong yang biasa dia makan sama sekali tidak seenak ini. Jiro Takekawa menggumamkan beberapa kata, dan Zong Qingxian menatap Masao Kameda. Pak Takekawa bilang ini mie kuah sup seafood, dan ini mie kaldu sapi. Keduanya mie instan baru yang dikembangkan oleh perusahaan mereka. Bahkan keahlian pembuatan mie-nya pun paling canggih. Anda juga sudah mencicipi mie-nya, kan? Masao Kameda menerjemahkan. Zong Qingxian memandang yang lain, dan mereka semua mengangguk. Rasa dan tekstur mie instan ini sungguh luar biasa. Jika dia membeli formulanya dan memasarkannya, pasti akan laris manis. Rasanya enak, tapi saya tidak tahu berapa biaya produksinya, dan berapa harga formula Anda? Tanya Zong Qingxian. Kameda Masao melirik Feng Yu sebelum berkata kepada Zong Qingxian, dengan produksi massal, harga satu bungkus bisa ditekan hingga sekitar RMB 2. Wahaha adalah pemimpin industri makanan Tiongkok. Saya rasa Tuan Zong akan memberi Kian-Kian Ramen harga yang memuaskan, jadi silakan tentukan harganya. Zong Qingxian tercengang. Apakah ini negosiasi bisnis? Aku memintamu membelinya seharga $1 dan kau setuju. Kenapa orang Jepang ini aneh sekali? Dan kenapa dia selalu menatap Tuan Feng? Apa mereka sudah lama saling kenal? Zong Qingxian terdiam ketika seseorang di sebelahnya berkata ketua. Bukankah harga ini terlalu tinggi? Belum termasuk biaya formulanya? Harga mie instan ini lebih dari 2 yuan. Berapa harga ecerannya? Setidaknya 5 yuan, kan? Harga eceran mie instan di Tiongkok saat ini antara 60 sen dan 2 yuan. Harga kami bahkan lebih tinggi daripada harga eceran lainnya. Bagaimana kami bisa menghasilkan uang? Zong Qingxian tidak berkata apa-apa, dia telah memikirkan masalah ini sebelumnya. Dan dia bangga dalam hatinya bahwa karena Wahaha telah merilis mie instan, harganya akan lebih mahal daripada buatan Master Kong. Terlebih lagi, mie instannya sangat besar dan bahan-bahannya sangat mencukupi. Ini dapat dikurangi, dan biayanya pasti dapat ditekan hingga kurang dari 2 yuan. Selain itu, saluran penjualannya sudah siap. Distributor minuman tersebut dapat mendistribusikan mie instan dan mengirimkannya ke supermarket Taihua. Wahaha memiliki keunggulan alami dalam hal saluran penjualan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana mengukur nilai rumus ini. Dan apakah kedua orang Jepang itu memiliki hubungan dengan Feng Yu? Feng Yu tetap diam, bersandar di sofa dengan menyilangkan kakinya, seolah-olah dia hanya ingin memperkenalkan kedua pihak satu sama lain. Tetapi Zong Qingxian jelas tidak melihatnya seperti itu. Terlebih lagi, tindakan Feng Yu membawa orang ke sini sudah menunjukkan sikapnya yang jelas. Meskipun ia adalah pengambil keputusan nominal perusahaan, Feng Yu adalah pemegang saham mayoritas yang sebenarnya, dan aset Feng Yu jauh melebihi asetnya. Mempermalukan Feng Yu tidak akan ada gunanya baginya. Tuan Feng, menurut Anda berapa harga formula ini? Zong Qingxian ingin tahu apa yang akan dikatakan Feng Yu terlebih dahulu. Berikan saja apapun yang menurutmu pantas. Aku hanya memperkenalkan kalian berdua. Aku tidak peduli bagaimana detail negosiasinya. Tidak masalah jika kesepakatannya gagal. Ramen Kian-Kian ini tidak ada hubungannya denganku.
Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah Feng Yu mengatakan ini, Zhong Qingxian menghela napas lega, dan kemudian diskusi akan menjadi mudah. Zhong Qingxian berdiri dan berjalan ke samping untuk berdiskusi dengan beberapa eksekutif lainnya. 5 menit kemudian, Zhong Qingxian kembali. Tuan Wuchuan, kami di Wahaha ingin membeli kedua resep ini. Saya akan memberi Anda 4 juta RMB untuk resep mie dan 2 juta RMB untuk masing-masing topping, dengan total 8 juta RMB. Bosong, ada satu hal lagi yang ingin saya tegaskan. Kami menjual formula ini kepada Anda, tetapi kami juga bisa menggunakannya. Namun, kami tidak akan pernah memberikannya kepada individu atau perusahaan lain, dan produk kami tidak akan dijual ke pasar Tiongkok, jelas Masao Kameda. Tentu, Zhong Qingxian belum berencana menjual mie instan ke luar negeri untuk saat ini. Sekalipun ia ingin menjualnya di masa mendatang, perusahaan kecil yang menjual resep tidak akan mampu bersaing dengan Wahaha. Harga ini sedikit lebih rendah dari target harga kami. Namun, Tuan Takekawa mengatakan bahwa beliau dapat menerimanya. Setelah meminta pendapat Jiro Takekawa, Masao Kameda berkata kepada Zhong Qingxian. Zhong Qingxian kembali tercengang. Ia sudah menduga pihak lain akan menawar setelah menawar harga ini. Target harga yang ia tetapkan ternyata jauh lebih tinggi. Menurutnya, resep panekuk ini saja sudah bernilai 8 juta. Zhong Qingxian menatap Feng Yu. Feng Yu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Sepertinya dia benar-benar tidak terlibat dalam masalah ini. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Kameda Masao dan Takekawa Jiro kembali ke hotel untuk mengambil informasi formula, sementara Zhong Qingxian mengatur seseorang untuk menyiapkan kontrak. Setelah semua orang pergi, Zhong Qingxian menatap Feng Yu dan berkata, Tuan Feng, apakah Anda kenal kedua orang Jepang itu? Saya sudah cukup sering berurusan dengan Kameda Masao, dan saya baru saja bertemu Takekawa Jiro. Mie instan mereka rasanya enak sekali, terutama keahlian mereka dalam membuat mie, itulah sebabnya saya merekomendasikan mereka kepada Wahaha. Tapi aku selalu merasa kita telah menang dalam negosiasi ini? Tanya Zhong Qingxian ragu-ragu. Feng Yu, memanfaatkanku saja tidak cukup? Bagaimana mentalitasmu? Resep mie instan mereka sama sekali tidak populer di Jepang. Di sana, harganya bahkan tidak akan setinggi itu. Tapi di Tiongkok, harganya pasti sangat mahal, karena konsumsinya sangat tinggi. Kian-kian ramen juga perusahaan kecil, tidak layak disebut-sebut. Uang ini cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Anda merasa untung, tapi mereka juga tidak merasa rugi. Menurut Kameda Masao, skala kian-kian ramen setara dengan pabrik kecil di tingkat kabupaten di Tiongkok. 8 juta RMB, ditambah investasi Kameda Masao, sudah cukup untuk menghidupkan kembali pabrik kecil tersebut. Bisnis memang terkadang seperti ini, dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, Wahaha dapat mengembangkan paket rasa baru sendiri, meniru rasa produk lain, atau langsung membeli resepnya. Zhong Qingxian akhirnya mengangguk. Ternyata itu perusahaan kecil. Ia pikir itu perusahaan Jepang yang besar. Tapi mie-nya ternyata enak sekali. Setelah dipromosikan, pasti laris manis. Tuan Feng, apa yang dilakukan perusahaan Kameda Masao? Tanya Zhong Qingxian penasaran. Ia juga ingin tahu tentang perusahaan terkemuka di industri ini. Maksudmu perusahaan Six Sense. Mereka terutama membuat produk karet, juga beberapa pakaian dan barang-barang lainnya, kata Feng Yu sambil menyentuh hidungnya. Karet? Oke. Jangan bahas dia lagi. Wahaha tidak mengalami masalah dengan perkembangannya belakangan ini, kan? Feng Yu segera mengganti topik. Dia tidak bisa begitu saja memberitahu Zhong Qingxian bahwa Six Sense adalah penjual boneka tiup. Zhong Qingxian bertanya bagaimana dia bisa mengenal orang seperti itu, dan bagaimana dia akan menjawabnya? Apakah dia akan berasumsi bahwa dia pernah membelinya sebelumnya? Itu sama sekali bukan masalah. Produk unggulan kami dapat menjamin pangsa pasar dan keuntungan. Kami punya banyak sekali pengeluaran tahun ini. Kami harus membuka pabrik baru, meningkatkan upaya periklanan, meluncurkan produk baru, dan juga melakukan riset dan pengembangan produk. Apakah Anda sedang mengalami tekanan keuangan? Memang ada tekanan, tapi tidak terlalu besar. Lagi pula, saya masih bisa mendapatkan pinjaman. Saya yakin dengan peningkatan penjualan di luar negeri tahun depan, keuntungannya akan cukup untuk mengatasi kesulitan keuangan kami. Zhong Qingxian mengungkapkan keyakinannya. Meskipun modal kerjanya menipis, keuntungannya di dalam negeri lebih dari cukup untuk menopangnya. Zhong Qingxian memprioritaskan saluran penjualan produk. Ia telah membangun kehadiran yang kuat di Tiongkok dan juga telah mengembangkan saluran baru di luar negeri. Selanjutnya, ia bertujuan untuk memperluas saluran ini dari kota dan kabupaten ke kota-kota kecil. Bukankah perusahaan-perusahaan minuman itu mengelilingi kota dari pedesaan? Saya akan menghancurkan mereka dari kota dan menjadikan Wahaha produk unggulan di antara minuman. Saya bahkan akan mempromosikannya di kota-kota dan desa-desa. Mari kita lihat apa yang akan dipilih konsumen. Feng Yu mengobrol sebentar dengan Zhong Qingxian, lalu pergi.
Ia harus memperhatikan perusahaan lain sekembalinya ke Tiongkok. Masao Kameda tiba bersama Jiro Takekawa dan menandatangani kontrak dengan Zhong Qingxian. Setelah formula diverifikasi, pembayaran akan segera dilakukan. Setelah berjabat tangan dengan kedua pria itu, Zhong Qingxian tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Kameda, apa sebenarnya yang dijual oleh perusahaan Six Sense Anda?" Masao Kameda menatap Zhong Qingxian dan berkata, "Bukankah Tuan Feng sudah memberitahumu? Nah, produk kami tersedia di sebelah kasir supermarket." Setelah Kameda Masao pergi, Zhong Qingxian memanggil sekretarisnya dan bertanya, "Apakah ada produk di sebelah meja kasir supermarket yang memiliki indera keenam merek?" Sekretaris Zhong Qingxian menatap bosnya dengan wajah cemas. "Bos, Anda mau pakai yang mana?" "Saya punya beberapa di tas saya. Saya beli kemarin. Boleh saya ambilkan satu kotak dulu?" "Berikan padaku," kata Zhong Qingxian dengan nada kesal. "Ada apa dengan ekspresimu itu? Bagaimana mungkin aku tidak memberimu uang?" Ketika dia melihat sekretaris memberinya sekotak kondom, wajahnya langsung muram. Perusahaan Six Sense sialan ini benar-benar menjual ini. Tatapan mata sekretaris itu membuat wajahnya terbakar. Rasa ingin tahu membunuh kucing itu. "Lao Su, Lao Duan, apakah kalian punya kabar baik untuk kukatakan?" Feng Yu mengambil cangkir teh, meniupnya 2 kali, dan menyesapnya. Duan Yongping memandang Su Lihua. "Pak Tua Su, sebaiknya kau bicarakan ini." Su Lihua mengangguk. Timnya memang memberikan kontribusi terbesar. Lagi pula, dialah yang memimpin masalah ini dan juga diinstruksikan oleh manajer umum Feng. "Tuan Feng, ponselnya telah berhasil dikembangkan." Feng Yu segera meletakkan cangkirnya dan menelan tehnya. "Penelitian dan pengembangannya berhasil? Hebat. Apa itu yang tutupnya lipat yang kumaksud? Ini prototipenya, lihatlah." Su Lihua membuka sebuah kotak, mengeluarkan ponsel yang terbungkus kain sutra kuning, lalu menyerahkannya kepada Feng Yu dengan hikmat, seperti sedang memberikan harta karun. "Ini adalah ponsel pertama yang berhasil dikembangkan oleh Haiwa Electronics, dan memiliki nilai kenang-kenangan yang luar biasa. Jika Feng Yu tidak datang, dia tidak akan mau mengeluarkannya." Feng Yu menyalakan ponselnya dan melihatnya. Layarnya kecil, abu-abu, dan resolusinya rendah. Tombol-tombolnya juga kecil. Keseluruhan ponsel itu hanya sekitar 10 cm panjangnya dan 5 cm lebarnya, tetapi tebalnya lebih dari 3 cm. Tapi karena ini ponsel lipat, wajar saja kalau agak tebal. Feng Yu melihat daftar fungsi dan mengerutkan kening. Hanya ada fungsi untuk membuat dan menerima panggilan serta mengirim dan menerima pesan teks. Setidaknya seharusnya ada fungsi GIM, kan? Mendengar nada dering itu, Feng Yu semakin kesal. Apa ini bahkan tidak ada 40 akord? Su Lihua dan Duan Yongping yang awalnya sangat gembira, berangsur-angsur kehilangan kegembiraannya setelah melihat ekspresi Feng Yu, dan menjadi sedikit gugup. Tuan Feng tidak puas dengan ponsel ini, tetapi menurutnya ponsel ini cukup bagus. "Saya sarankan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pertama, ketika penutup telepon dibuka, nomornya tidak terlihat. Sekarang ada fitur ID penelepon. Tahukah Anda harganya mahal? Tetapi pasti akan lebih banyak orang yang menggunakannya di masa mendatang. Ketika penutupnya dibuka, telepon akan terhubung. Tapi bagaimana jika ada panggilan yang tidak ingin saya jawab? Jadi, seharusnya ada layar kecil di sisi lain penutup, hanya 1 inci, yang menampilkan nomor telepon. Dan seharusnya ada tombol tutup telepon di sebelahnya, jadi Anda bisa langsung menutup telepon jika tidak ingin menjawab panggilan." Su Lihua segera mengambil pena dan mencatat. Setiap saran yang diberikan Tuan Feng merupakan nasihat yang berharga. Kedua, tutupnya sangat besar, tapi layarnya terlalu kecil. "Bukankah sudah kubilang kita bisa bekerja sama dengan Feng Yu Electronics untuk masalah layar ini? Mereka cukup ahli dalam meneliti LCD dan layar tampilan lainnya. Dan kenapa layarnya abu-abu? Negara-negara lain sudah punya layar berwarna, jadi kita juga butuh layar, meskipun sekarang hanya biru atau oranye." Poin ketiga adalah kualitas suara ponselnya terlalu buruk. Nada deringnya hanya berupa nada dering telepon biasa. Pertama-tama, kualitas suara nada dering perlu ditingkatkan. Kedua, pilihan nada deringnya harus lebih banyak. Kita harus punya nada dering yang kita riset sendiri agar orang lain tahu kalau nada dering ini dari ponsel kita. Lupakan saja, nanti saja kita buat nada dering ini. Feng Yu berpikir keras untuk memilih musik yang familiar dan nada dering pembuka ponsel Aihua. Begitu pula dengan nada dering pembuka. Keempat, fungsi ponsel terlalu sedikit. Intinya, ponsel bisa melakukan lebih dari sekadar menelepon dan menerima pesan teks. Anda bisa memuat game ke dalamnya, seperti Tetris atau Snake. Game-game itu sederhana, menyenangkan, dan mudah dimuat ke ponsel. Su Lihua bertanya dengan heran, "Tuan Feng, ponsel ini tidak murah. Ini bukan konsol game genggam. Kalau saya pakai untuk main game, tombol-tombolnya pasti rusak. Siapa yang mau melakukan itu? Jadi, kalian perlu meningkatkan upaya riset dan pengembangan kalian terhadap masa pakai tombol dan memastikan tombol ponsel kita sangat awet."
Kalau kalian enggan memencet benda semahal itu, apa gunanya menggunakannya? Feng Yu memutar bola matanya ke arah Sulihua. Dalam hal ini, Nokia adalah yang terbaik di masa lalu, dengan ponsel yang mampu memecahkan kacang kenari. Sayangnya, ponsel generasi selanjutnya tidak memprioritaskan aspek ini, karena tidak ada yang mau melepaskan barang semahal itu. Sebaliknya, berbagai casing ponsel menjadi populer. Lagi pula, ponsel yang rusak karena bermain game bukanlah masalah besar. Jika Anda masih mau menggunakannya, Anda bisa membeli yang baru. Poin terakhir adalah tentang fungsi sistem ponsel. Kita perlu membahas ini dengan Lenovo Inshan Software Company dan mencoba meningkatkan jumlahnya. Ngomong-ngomong, saya akan membahas ini lebih detail dengan mereka nanti. Ponsel ini perlu dibuat setipis dan sekuat mungkin, dan desainnya harus lebih menarik. Casingnya juga harus memiliki beragam warna, seperti pagar kita. Ngomong-ngomong, baterainya tahan berapa lama? Baterainya dibuat khusus dengan baterai tahan angin dan hujan. Waktu siaga dan bicaranya lebih dari 50% lebih lama daripada baterai lain di pasaran, tetapi harganya agak mahal. Tidak masalah jika harganya sedikit lebih mahal. Itu salah satu keunggulan kami. Mereka yang membeli ponsel semuanya disebut orang-orang sukses, dan mereka pasti tidak ingin ponsel mereka kehabisan baterai di saat genting. Saat kami meluncurkan ponsel, kami memberikannya secara gratis dengan baterai asli agar orang-orang dapat menggantinya jika baterainya habis. Jika kami juga memberikan baterai, biaya kami akan meningkat secara signifikan. Kenapa kamu tidak menambahkan uang dari baterai gratis itu ke harga jual ponsel? Ini sama saja dengan kita menjual baterai cadangan. Feng Yu memelototi Sulihua. Para peneliti ini sungguh bodoh dan tidak tahu apa-apa. Lihatlah Duan Yongping, yang juga seorang peneliti, dan betapa briliannya pikirannya. Telepon nirkabel Aiwa dan telepon nirkabel Feng Yu laris manis. Iklannya saja sudah membuat orang mengingat produk tersebut. Produk harus dikembangkan dari perspektif pengguna dan berfokus pada pengalaman pengguna. Apa gunanya seorang insinyur RD menganggap suatu produk itu bagus? Lagi pula, produk memang dirancang untuk dijual demi menghasilkan uang, bukan untuk dipajang. Memaksimalkan keuntungan adalah kuncinya. Sulihua kemudian menyadari, ya, secara nominal itu memang hadiah, tetapi sebenarnya Anda bisa menambahkan uang untuk itu. Tuan Feng memang pandai berbisnis, mengapa saya tidak terpikir untuk melakukannya? Berapa harga ponsel ini sekarang? Feng Yu bertanya sambil memainkan benda besar di tangannya. Jika kita bisa memproduksinya secara massal, biayanya bisa ditekan hingga di bawah 2.000 yuan, ujar Sulihua dengan bangga. Saat ini, harga ponsel di pasaran setidaknya 6.000 yuan, dan yang bagus harganya 8.000 atau 9.000 yuan, bahkan 10.000 atau 20.000 yuan. Nah, tidak semuanya produk impor. Ada juga merek ponsel lokal bernama Panda. Panda mulai memproduksi ponsel sejak tahun 1993 dan merupakan produsen domestik pertama di Tiongkok yang memperoleh lisensi akses jaringan. Namun, teknologinya masih standar dan desain produknya kurang bagus. Ketika Feng Yu pertama kali mengusulkan pembuatan ponsel, Sulihua mengatakan ia akan melampaui ponsel Panda dalam 3 tahun, yang benar-benar membuat Feng Yu kesal. Dasar bodoh. Apa yang bisa dilampaui dari ponsel Panda? Jika mereka ingin melampaui apapun, mereka harus melampaui Motorola. Bagaimana Anda bisa termotivasi jika Anda tidak menetapkan tujuan yang lebih tinggi? Nokia mampu melampaui Motorola di masa lalu. Jadi mengapa Aiwa Electronics tidak bisa melakukan hal yang sama sekarang? Mereka membayarnya, dan konsep desainnya pun maju. Jika tujuan Feng Yu tetap tidak tercapai, maka Sulihua dan yang lainnya pasti akan sangat mengecewakan Feng Yu. Itu cukup untuk memastikan kami menguntungkan sekaligus kompetitif. Selanjutnya, kami akan mempersiapkan produksi massal ponsel. Kami akan meninggalkan bisnis pagar dalam waktu 3 tahun. Sejak saat itu, ponsel kami akan dikenal di seluruh dunia. Direktur Fang, semudah itu. Beritahu mereka dulu dan minta mereka memeriksanya lebih cepat. Kita tidak bisa membiarkan orang asing mengantongi semua uangnya, kata Feng Yu sambil tersenyum. Efisiensi kementerian sangat mengecewakan, jadi Feng Yu tidak punya pilihan selain menghubungi Direktur Fang, berharap mendapatkan lisensi akses jaringan secepat mungkin agar ia bisa memasarkan ponsel itu. Bisakah ponselmu benar-benar mencapai tingkat mahir internasional? Direktur Fang agak ragu. Perusahaan Panda sudah beroperasi selama bertahun-tahun, tetapi tidak berani menyombongkan diri seperti itu. Lihat kepalaku. Aku membawa beberapa ponsel untuk dicoba para pemimpin. Kalian bisa mencobanya. Kalau tidak sebagus produk luar negeri, aku akan merobek lisensi akses jaringan ini meskipun sudah disetujui. Feng Yu sengaja memanggil nomor itu. Direktur Fang mencobanya dan mendapati bahwa mengirim dan menerima pesan teks serta melakukan panggilan telepon berjalan tanpa masalah. Teks di layar jernih, suaranya jernih tanpa noise, dan nada deringnya sangat menyenangkan. Kalian hebat sekali. Kualitas ponsel ini luar biasa. Tampilan dan warnanya juga cantik. Kira-kira kalian mau jual berapa? Direktur Fang tampak senang. Ponsel dalam negeri kini setara dengan merek asing,
menunjukkan bahwa industri elektronik dalam negeri berkembang sangat pesat. Untungnya, teknologi industri telah menyamai dunia. Berapa banyak yang bersedia dibelanjakan Direktur Fang untuk itu? Tanya Feng Yu. Fungsinya bagus dan tampilannya juga bagus. Kalau produk impor, harganya hampir 10.000 yuan. Dan kalau pakai merek Aihua, harganya setidaknya 8.000 yuan, kan? Kata Direktur Fang sambil berpikir sejenak. Feng Yu sangat tidak senang. Apa maksudnya? Fungsinya lumayan, dan tampilannya lebih bagus. Ponsel merek Aihua kita harganya lebih dari 1.000 yuan lebih murah daripada yang impor? Tapi tebakanmu salah. Aku tidak berencana menjualnya semahal itu. Meskipun ponsel masih barang mewah sekarang, harganya tidak bisa terlalu mahal. Terlebih lagi, pasar didominasi oleh merek-merek asing. Meskipun Aihua sudah menjadi salah satu merek teratas di industri pagar domestik, merek ini masih tergolong pendatang baru di industri ponsel. Dengan harga yang sama, Aihua tidak memiliki keunggulan. Direktur Fang, kami berencana mematok harga eceran ponsel ini di bawah 7.000 yuan. Bagaimana kalau 6.666? Bukankah itu pertanda baik? Direktur Fang memutar matanya ke arah Feng Yu dan berkata, apakah kalian semua, para pengusaha, percaya tahayul? Bukan berarti kami percaya tahayul, tapi kebanyakan orang yang mampu membeli ponsel itu percaya tahayul, atau mereka hanya ingin awal yang baik. 6 angka 6, semoga beruntung semua, sungguh pertanda baik. Tidak ada yang lebih pintar dari kalian, para pengusaha. Sekalipun terjual lebih dari 6.000, kalian pasti akan menghasilkan banyak uang, kata Direktur Fang sambil tersenyum. Saya tidak bilang penghasilan saya lebih rendah. Lagi pula, saya memberi gaji tinggi kepada karyawan saya. Persis seperti yang dianjurkan negara kita pembagian kerja berdasarkan pekerjaan. Feng Yu mulai bicara besar. Pembagian berdasarkan pekerjaan, kalau begitu, apakah kamu sudah bekerja? Tanya Direktur Fang dengan sengaja. Saya yang mencetuskan ide untuk ponsel ini, dan saya yang memegang hak paten untuk desainnya. Saya tidak akan membahas detail tentang berbagai fungsi yang disarankan, tetapi yang terpenting, sayalah yang membayarnya. Uang saya tidak datang begitu saja, jadi mustahil saya tidak menghasilkan uang, kan? Lagi pula, saya menghasilkan banyak uang, tetapi saya juga banyak berdonasi. Dari zaman dulu hingga sekarang, pernahkah Anda melihat orang yang berdonasi lebih banyak daripada saya? Feng Yu tampak seperti telah menderita ketidakadilan yang besar, dan dadanya berdebar kencang. Ketika hal ini disinggung, Direktur Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya dengar Anda banyak menyumbang tahun ini, tidak hanya untuk Longjiang, tetapi juga untuk wilayah Dua Danau. Semuanya disumbangkan ke pemerintah daerah untuk proyek konservasi air dan pembangunan bendungan. Kok Anda baru setua ini, bahkan belum menikah, dan sudah memikirkan orang-orang yang akan mendirikan monumen untuk Anda? Direktur Fang, saya sedang beramal, tapi negara tidak mengizinkannya? Tidak apa-apa, saya tidak bisa berdonasi. Feng Yu berpura-pura mengancam. Hahaha, kau mengancamku. Soal kau, bahkan para pemimpin pun tak bisa melihatmu. Kau tampak mencintai uang dan melakukan apapun yang menghasilkan uang, atau apapun yang kau lakukan menghasilkan uang. Tapi soal menyumbang, kau kejam dan selalu mencari cara untuk menyumbang. Lagi pula, kau pengusaha yang sah, dan aku tidak mengerti kenapa kau butuh payung pelindung. Bisakah kau jelaskan apa yang kau pikirkan? Tanya Direktur Fang penasaran. Bahkan para pemimpin pun bingung dengan pertanyaan ini. Feng Yu merentangkan tangannya dan berkata, sederhana sekali. Aku punya begitu banyak uang sehingga aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Direktur Fang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengomentari alasan yang kasar dan tak bermutu ini. Berdasarkan pemahaman singkat mereka, Feng Yu sudah menjadi orang terkaya di Tiongkok, dengan aset yang jauh lebih besar daripada aset banyak perusahaan milik negara yang mapan. Dia benar-benar memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa dibelanjakannya. Sungguh suatu berkah bagi negara bahwa orang seperti itu tidak kikir. Namun, apakah alasan Feng Yu menyumbang uang sesederhana itu? Lupakan saja. Selama Feng Yu melakukan hal-hal yang menguntungkan negara, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkannya? Feng Yu, lihatlah perkembangan teknologi komunikasi negara kita. Aihua Electronics dianggap sebagai yang terdepan. Kamu bahkan telah mengembangkan ponsel ini. Jangan lupa untuk mengajak orang-orang kita ikut serta di masa depan. Feng Yu melirik Direktur Fang. Apa maksudmu? Saya membuat pagar, dan departemen mengadakan tur pabrik. Lalu ada beberapa produsen pagar nasional. Sekarang saya membuat telepon seluler, kalian mencoba mengambil keuntungan dari saya lagi, bukan? Setelah kami menjadi pemimpin dalam teknologi telepon seluler, kami dapat memberi Anda beberapa teknologi yang telah melewati masa perlindungan paten, tetapi teknologi yang bagus bukanlah sesuatu yang murah. Bawa orang-orangmu sendiri. Direktur Fang, apa kau bercanda? Kekuatan teknologi negara ini jauh lebih unggul daripada Aihua Electronics kita. Ada begitu banyak ilmuwan, menerima berbagai tunjangan dan gaji tinggi. Untuk apa mereka membutuhkan bantuan kita?
Bahkan perusahaan-perusahaan manufaktur produk komunikasi nasional itu baru saja bangkit dari masa kejayaan. Dilihat dari visi mereka, aku berani bertaruh bahwa dalam 5 tahun, perusahaan-perusahaan itu akan merosot. Feng Yu mencibir. Direktur Fang dengan rendah hati meminta nasihat, kenapa kamu bilang begitu? Saat ini, mereka bisa menghasilkan banyak uang hanya dari pagar. Begitu mereka meluncurkan ponsel, mereka pasti akan menghasilkan lebih banyak lagi. Bahkan jika mereka terus mengikuti jejakmu, mereka tidak akan terpuruk, kan? Sialan, kamu terus mengikuti jejak kami, apa kamu tidak punya malu? Kamu tidak bisa begitu saja mengikuti tren dan menirunya dengan percaya diri, kan? Kami membuat pagar, dan Anda juga. Itu bukan apa-apa. Desainnya, bahkan papan sirkuitnya, ditiru, dan saya tidak mengatakan apa-apa. Bersama-sama, kami mengambil alih pangsa pasar Motorola, dan keuntungannya masuk ke kantong kami, orang Cina. Itu hebat. Namun, visi perusahaan-perusahaan itu, yang percaya bahwa pagar akan tetap populer selama 20 tahun lagi, ternyata fatal. Dalam 3 tahun, pagar akan menurun popularitasnya, dan dalam 5 tahun, pagar akan menjadi usang. Kecepatan perkembangan teknologi jauh melampaui imajinasi para pemimpin mereka yang kuno. Feng Yu bisa membayangkan bahwa saat mereka menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Fungsi ponsel sama sekali berbeda dengan fungsi pagar, dan mengandalkan tiruan sederhana pasti akan gagal. Perusahaan-perusahaan itu memiliki tenaga penjualan puluhan atau bahkan ratusan kali lebih banyak daripada staf teknis mereka. Beraninya perusahaan-perusahaan seperti itu berani bermain-main di industri elektronik? Yah, mungkin mereka hanya main-main. Toh kantong para pemimpin itu sedang menggelembung. Dalam 5 tahun, pagar akan menjadi usang. Ponsel akan menjadi terminal komunikasi seluler terbesar. Ini prediksi saya, percaya atau tidak. Jika pemerintah terus memberikan izin akses jaringan kepada perusahaan-perusahaan pagar tersebut, ketika mereka bangkrut di masa mendatang, beban negara akan semakin berat. Kebangkrutan? Direktur Fang terkejut. Mungkinkah situasinya menjadi seserius ini? Dan apa katanya? Pagar akan usang dalam 5 tahun. Bagaimana mungkin? Bisnis pagar sedang booming saat ini. Tahun lalu, jumlah pengguna baru melampaui 16 juta. Dengan begitu banyaknya stasiun pagi yang bermunculan di seluruh negeri, bagaimana mungkin mereka bisa dihilangkan hanya dalam 5 tahun? Feng Yu, maksudmu pagar mungkin akan digantikan oleh ponsel? Direktur Fang melihat Feng Yu menatap ponsel di atas meja dan bertanya. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Kenapa orang pakai pagar? Bukankah supaya mereka bisa ditemukan kapan saja saat bepergian? Ponsel bisa mengatasi masalah itu. Kamu pikir panggilan telepon mahal? Tapi SMS tidak. Daripada pesanmu diteruskan pagar, lebih baik kirim SMS langsung. Itu tidak benar. Harga pagar sekarang sudah turun di bawah 2.000 yuan, dan ponsel termurah harganya lebih dari 6.000 yuan. Direktur Fang, ketika pagar harganya 4 atau 5.000 yuan, pendapatan tahunan masyarakat hanya sedikit di atas 1.000 yuan. Dengan kata lain, rata-rata pekerja harus berpuasa selama 4 tahun untuk membelinya. Jadi, mengapa begitu banyak orang mampu membelinya? Itu karena harga pagar sedang turun, dan pendapatan masyarakat meningkat, terutama dengan membaiknya perekonomian negara kita dan meningkatnya jumlah keluarga berpenghasilan menengah. Dengan peralatan komunikasi yang lebih baik, mengapa mereka tidak menggunakannya? Lagi pula, bagaimana Anda tahu harga ponsel tidak akan turun di bawah 2.000 yuan seperti pagar ini? Apa? Harga ponsel bisa turun jadi kurang dari 2.000 yuan? Direktur Fang membelalakan matanya. Berapa harga ponsel? Bukankah keuntungannya terlalu tinggi? Saya bicara tentang masa depan. Ambil contoh pagar. Waktu pertama kali dikembangkan, harganya 2 hingga 3.000 yuan. Sekarang, harganya kurang dari 1.000 yuan. Hanya produk baru kami, printer aksara Mandarin berkecepatan tinggi, yang harganya lebih dari 2.000 yuan. Kalau harga pagar bisa turun drastis hanya dalam 2 atau 3 tahun, kenapa ponsel tidak bisa? Namun, dalam rapat beberapa hari yang lalu, Menteri Zhao dari Kementerian Industri Informasi melaporkan bahwa selama 2 tahun ke depan, jumlah pengguna pagar baru di negara kita masih bisa melebihi 15 juta per tahun, atau bahkan lebih. Saya yakin jumlah pengguna baru bisa mencapai level ini, tapi jangan lupa, ada juga yang sudah menutup akunnya. Feng Yu menatap Direktur Fang sambil tersenyum. Direktur Fang tertegun sejenak sebelum teringat bahwa ia adalah salah satu orang yang akunnya telah dibatalkan. Artinya, datanya sangat membengkak. Ini seperti hubungan antara kelahiran dan kematian, ada lebih banyak kelahiran, tetapi lebih banyak lagi kematian.